teman atau saudara-saudara kita di Australia, yaitu di komunitas Kopi Kir Indonesia, sebagai hadiah eh, untuk HUT Indonesia ke-80. Nah, untuk membedah buku kali ini kita bisa dibedah langsung oleh Kak Hidai, salah satu penulis juga. Nah, untuk Kak Hidai ini merupakan merupakan eh, mahasiswa program doktoral di Universitas Queensland Australia, dan beliau juga merupakan peraih LPDP, kemudian banyak juga penghargaan-penghargaan lainnya. Kemudian untuk publikasinya, beliau sudah menulis berbagai jurnal, buku, dan jurnal proceeding. Salah satu yang terbarunya ini adalah menata 100 tahun Indonesia, gagasan diaspora Indonesia di Tanah Muri, Queensland untuk Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, untuk membedah buku kali ini, kita langsung saja diserahkan ke Kak Hidai untuk membahasnya. Silakan Kak Hidai. Oke, terima kasih banyak Mas Ongki dan terima kasih juga buat Kak Tiwi sebagai koordinator dari kegiatan Temu Sejarah. Senang banget gitu komunitas ini bisa mempertemukan teman-teman peminat sejarah dan bahkan juga praktisi pendidikan sejarah gitu ya di seluruh di tanah air gitu. Saya diam-diam selalu ngikutin perbincangan teman-teman, kemudian info-info dari teman-teman dan sering saya tindak lanjutin juga gitu diam-diam gitu meskipun saya belum banyak bisa aktif gitu. Jadi kapan hari Kak Tivi meminta saya untuk sharing buku gitu ya. Sebenarnya lagi saya nyiapin ujian proposal juga, tapi kayaknya minggu-minggu ini masih oke lah gitu karena udah kelar nyiapinnya gitu ya. Terus karena buku saya udah pernah dibedah sebelumnya, jadi saya sekalian ingin memperkenalkan tulisan yang kami tulis bareng-bareng gitu ya, teman-teman diaspora Indonesia di Tanah Muri atau di Queensland, Australia gitu. Jadi eh, saya nanti akan sharing apa namanya link dari buku ini supaya buku ini bisa diunduh sama-sama oleh teman-teman. Karena buku ini kami tulis untuk bisa dibaca seluas-luasnya oleh teman-teman dan gratis gitu ya. Jadi buku ini memang proyek kami untuk bisa berbagi oleh-oleh dari apa yang kami pelajari selama di Queensland untuk teman-teman semuanya gitu ya. Dan sebagai kado kami untuk Hari Ulang Tahun Indonesia. Nah, buku ini adalah kumpulan riset dan idealisme kawan-kawan mahasiswa Indonesia di Queensland. Jadi eh, kita bisa sebut ini sebagai hasil riset karena baik riset pendek maupun riset panjang gitu ya yang dituangkan oleh teman-teman gitu. Jadi ada yang hasil dari riset S2, riset S3 gitu ya, atau mungkin riset pendek yang memang ditulis khusus untuk buku ini. Kayak misalnya yang saya lakukan, saya mungkin melakukan riset pendek aja gitu, bukan yang berkaitan dengan proyek tesis saya seperti itu. Nah, jadi meskipun ini adalah hasil riset, tetapi kami membahasakan tulisan di sini, hasil kajian kami itu secara populer, supaya meminimalisir gap antara eh, apa ya hasil studi kami dengan supaya bisa dibaca dengan ringan oleh kawan-kawan semua gitu ya. Nah, eh, teman-teman yang nulis di sini ini teman-teman yang tergabung dalam eh, grup diskusi Kopikir Indonesia. Kopikir Indonesia ini adalah grup diskusi yang saya berharap Bang Ian juga datang, inisiatornya Kopikir Indonesia, karena tadi katanya beliau mau datang juga. Nah, jadi salah satu grup diskusi yang ada di Queensland untuk seluruh mahasiswa sebenarnya terbuka untuk siapa aja ya yang ingin diskusi dan kami biasanya melakukan diskusi selama se apa dengan durasi sepekan atau per 2 pekan seperti itu. Jadi apa saja yang teman-teman pengen pengen sharing gitu ya, teman-teman ingin jadi pemantik dalam diskusi apapun, itu kita biasanya bahas dalam Kopikir Indonesia itu. Nah, salah satu dari kawan kami, Bang Mas Abeng gitu ya, kemudian berinisiasi untuk gimana kalau kita nggak hanya berdiskusi secara lisan, tapi juga apa ya, merangkum apa-apa yang sudah kita bahas itu dalam
buku yang bisa dibaca gitu ya, buku-buku populer gitu ya yang bisa dibaca oleh masyarakat secara umum seperti itu. Nah, kemudian muncullah buku ini gitu ya dengan Bang Hardo sebagai salah satu editornya juga gitu ya. Jadi yang salah satu yang mengedit semua tulisan teman-teman dan mengcompile itu adalah Bang Hardo gitu ya. Eh, Kemudian yang menarik lagi adalah dari judul Menatap 100 Tahun Indonesia, kita punya tagline gagasan diaspora di tanah muri untuk Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Diaspora kami ingin menunjukkan bahwa kita melihat Indonesia meskipun dari jauh gitu. Atau dari jauh kami tetap memikirkan Indonesia loh gitu. Kemudian ada kata di tanah muri di situ. Dan kata tanah muri ini memang harus banget kami cantumkan gitu ya. Dengan pertimbangan bahwa kita nggak cuma ingin menyebut Queensland gitu. Tetapi tanah muri gitu. Bahwa eh, ada First Nation gitu ya. Atau pemilik dari tanah Australia gitu yang sesungguhnya gitu ya. Yang kita respect terhadap mereka. Terhadap mereka para pendahulunya maupun maupun keturunan-keturunannya yang menanamkan kebudayaan-kebudayaan di Australia itu sendiri gitu. Dan kita juga berharap bahwa respect kita ini kita tidak hanya berikan kepada milik tanah-tanah adat di Indonesia, tetapi juga kita tempat kami sekarang belajar seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ada kata Indonesia dan berkelanjutan. Itu jadi harapan kami bahwa Indonesia itu milik semuanya gitu. Indonesia itu milik kita semua gitu. Kemudian kita juga berharap pembangunan dan apapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah, itu berkelanjutan gitu. Bahwa kita tuh hidup nggak cuma hari ini gitu. At least kita sedang menyongsong Indonesia 20 tahun lagi. Dan kita ingin Indonesia lebih adil dan lebih sejahtera untuk waktu yang lebih lama lagi seperti itu. Jadi itulah setidaknya visi yang terkandung dalam judul buku ini. Kemudian eh, ide awal dari buku ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu bahwa eh, kita menyampaikan ide untuk menulis buku ini, kemudian kita ada sekitar 70-an kawan-kawan yang berminat gitu ya. Tapi pada akhirnya hanya 31 penulis dan itu pun juga sudah mewakili banyak sekali eh, gagasan-gagasan dan kritik dari teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena kami melabeli buku ini sebagai Imaji 20 atau apa sih yang kita bayangkan, yang kita pikirkan 20 tahun Indonesia ketika menghadapi Indonesia emas 100 tahun atau seabad itu gitu ya. Karena Indonesia emas itu harus dibentuk gitu. Indonesia emas tuh bukan kita tunggu aja gitu. Jadi kita harus membentuk Indonesia emas seperti yang idealnya seperti apa gitu. Dan untuk membentuk itu kita perlu mengkritik gitu. Kita perlu mengkritik dan kita perlu menggagas sesuatu berbasis data yang kita pelajari selama ini gitu. Jadi dua elemen ini nggak bisa dipisahkan gitu. Kita mengkritik dan kita memberikan gagasan seperti itu. Kita memberikan gagasan tapi melalui evaluasi seperti itu. Itu dua hal yang kami pikir nggak bisa dilepaskan begitu saja satu sama lainnya gitu. Itu. Jadi eh, secara umum pola penulisan-tulisan ini semacam apa saja sih yang terjadi sampai hari ini gitu. Dan bagaimana seharusnya kita berbenah untuk bisa menyambut Indonesia yang emas itu gitu. Karena ya kayaknya kita nggak bisa emas dengan sendirinya kalau kita nggak membentuk itu atau paling nggak kita nggak menyiapkan diri untuk menjadi Indonesia yang emas itu gitu. Seperti itu. Nah, kita pengen agar perjalanan Indonesia 20 tahun lagi tuh tidak mandek gitu atau tidak jalan di tempat atau bisa-bisa malah mundur gitu. Nah, jadi eh, kita ingin menyampaikan hasil studi kita, kritik kita, gagasan-gagasan kita gitu ya. Nah, tetapi kayaknya nggak mungkin kalau saya akan menyebutkan satu persatu apa saja tulisan teman-teman atau bagaimana teman-teman menulis gagasan-gagasannya karena ada banyak sekali ide-ide yang ada dalam buku ini sehingga kami berharap nanti teman-teman mau membaca buku ini dan kami akan sediakan sediakan QR code-nya seperti itu untuk bisa diunduh dan boleh disebarkan ke siapa saja karena kami sangat berharap buku ini bisa terbaca seluas mungkin gitu ya. Nah,
setidaknya ada rangkuman dari buku ini gitu ya, di mana buku ini terdiri dari enam tema, enam tema besar gitu ya. Yang pertama adalah tentang teknologi dan industri gitu. Di sektor teknologi dan industri kita mempertanyakan, kita nih sebenarnya lagi mengejar kemajuan atau jangan-jangan kita yang sedang diburu-buru oleh teknologi seperti itu. Jangan-jangan kita selama ini cuman karena kita diburu dan seolah-olah jadi diwajibkan gitu ya. Jadi ada mandatori yang kebijakan-kebijakan itu dibuat untuk mengejar teknologi, bukan mengejar mengejar kemajuan, tetapi karena kita diburu-buru oleh teknologi gitu. Nah, refleksi kami adalah inovasi itu seharusnya menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan, tapi jangan pernah mengabaikan bahwa kita ini harus menjadi negara yang tetap mandiri, berkeadilan sosial gitu ya, dan memperhatikan partisipasi masyarakat gitu loh. Bukan cuman elit saja gitu yang terlibat di dalamnya dan mengambil keuntungan dari itu. Dan lebih tidak kalah penting adalah etika lingkungan gitu. Karena masa depan Indonesia tuh jangan sampai hanya diserahkan semata-mata ke logika pasar atau ke kebutuhan atau apa namanya mengejar teknologi semata-mata, tapi kita semua harus mengawal gitu ya, mengawal kemajuan teknologi ini dengan visi keberlanjutan dan kepemerataan gitu loh. Jadi teknologi itu harus merata gitu dan harus apa ya istilahnya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi elit semata gitu. Kemudian di bagian kedua kita ngobrolin tentang komunikasi dan media. Di sini kita ingin merekam kegelisahan akan lemahnya relasi antara negara, masyarakat, dan ruang komunikasi publik. Jadi kita selama ini teknologi komunikasi udah semakin canggih, ketersediaan medsos berkembang sangat pesat gitu ya. Tapi ternyata komunikasi publik itu bukan sekadar menyampaikan pesan loh, tetapi juga gimana membangun kepercayaan gitu loh dan keterlibatan antara pihak-pihak yang berkomunikasi gitu. Jadi seakan-akan ya yang terjadi saat ini adalah semua pengen bicara, tetapi yang mendengar siapa gitu. Nah, semua bisa aja bicara gitu, tapi kalau nggak ada yang mendengar ya akan menjadi bising gitu. Karena ya harusnya suara itu bisa didengar baru bisa direspon seperti itu. Tapi ketika semuanya pengen bicara dan nggak ada yang mendengar ya itu semua jadi apa ya tidak tertangkap gitu pesannya seperti itu. Makanya teman-teman ber apa ya menyampaikan pesan bahwa harusnya kampus gitu bisa punya peran penting gitu. Jadi kita kita respect terhadap peran kampus gitu ya. Kemudian regulasi-regulasi itu harusnya juga berpihak pada publik gitu ya. Terus literasi digital ini juga lebih lebih apa ya? Harusnya diperhatikan lagi gitu ya, inklusivitasnya dan transformasinya gitu. Sehingga komunikasi dan media di masa depan itu menjadi penghubung, bukan justru memisahkan. Dan membuka partisipasi untuk saling bicara dan saling mendengar, bukan malah menghalangi atau ya alih-alih malah mengintimidasi seperti itu. Itu. Kemudian di part yang ketiga, di tema ketiga, kita bicara tentang kesejahteraan dan potret Indonesia. Jadi kita memotret Indonesia itu melalui sudut pandang yang lebih dekat dan konkret, yaitu masyarakat Indonesia yang mungkin jarang jadi perhatian gitu ya, kelompok-kelompok rentan yang jarang menjadi perhatian, misalnya petani, pekerja, atau secara khusus ibu pekerja gitu ya, anak-anak, lansia, dan keluarga seperti itu. Jadi para penulis di sini ingin menekankan bahwa kesejahteraan tuh bukan sekadar angka pendapatan atau indeks pembangunan manusia loh, tetapi rasa aman, kemudian relasi sosial, kesehatan fisik mental, serta keberhargaan setiap individu di masyarakat sebagai manusia itu juga penting gitu. Dan ini mungkin yang selama ini masih jarang sekali untuk jadi perhatian gitu ya, karena lagi-lagi ketika ngomong kesejahteraan tuh seolah-olah adalah pendapatan, kemudian sarana prasarana seperti itu.
Kayaknya kita sering luput untuk memperhatikan kesejahteraan yang sifatnya itu mental gitu ya, atau ya itu tadi rasa aman dan keberhargaan kita sebagai warga negara seperti itu. Di bagian keempat, ini catatan dari redaktur ya. Suara-suara kami yang terkumpul di sini untuk membahas tentang pendidikan gitu, itu suara-suara yang cenderung pesimis gitu ya. Karena kita melihat banyak sekali problem-problem yang belum selesai saat ini. Di antaranya kurikulum yang dari dulu ganti-ganti gitu ya, istilahnya adalah ganti menteri, ganti ya, sehingga gimana berkelanjutan gitu. Jelas dipotong di tengah jalan harus ngulang lagi dari awal gitu. Jadi jalan di tempat gitu ya. Dan yang paling krusial adalah minimnya perhatian pada literasi kritis dan kemampuan peserta didik untuk menjawab tantangan zaman. Seperti itu. Nah, salah satu yang saya tulis di sini dalam tema pendidikan ini adalah bagaimana pelajaran sejarah itu harusnya memberikan ruang kritis kepada siswanya gitu, kepada pelajar gitu, untuk maksudnya mereka setidaknya diajak untuk belajar dari sejarah gitu, mengkritisi sejarah dan sejarah tidak seharusnya hanya menjadi pelajaran yang agendanya cuma menghafal gitu. Nah, akhirnya eh, kalau kita tanya testimoninya siswa gitu ya di lapangan gitu, akan banyak sekali yang mengatakan bahwa pelajaran sejarah itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena agendanya hanya menghafal gitu. Jadi pelajaran sejarah itu cuma jadi ajang menghafal aja gitu. Kita tidak diajari untuk menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain. Kemudian kenapa peristiwa tertentu bisa terjadi pada saat tertentu di wilayah ini, apa yang terjadi di wilayah yang lain. Nah, ini jarang sekali untuk jadi perhatian. Jadi kayaknya jangan-jangan eh, tulisan saya tuh awalnya akan punya judul semacam apakah negara menginginkan kita buta sejarah seperti itu. Jadi tapi karena apa ya kita siswa-siswi kita di apa ya di di dipenggal keinginannya untuk memberikan suara-suara kritisnya gitu loh. Nah, kita berharap banget sama guru-guru sejarah seperti Mas Ongki misalnya yang selalu mencari sejarah alternatif begitu ya karena buku-buku modul negara dari pemerintah mungkin tidak cukup gitu ya dan memang kita harus mengajarkan sejarah dengan cara yang lebih menarik menarik minat dari siswa-siswi kita untuk mereka lebih paham bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu adalah sesuatu yang harusnya kita jadikan pembelajaran untuk memproyeksikan masa depan seperti itu. Seperti itu. Kemudian kurang lebihnya saya juga menanggapi tentang eh, penulisan ulang sejarah begitu ya, di mana ada banyak sekali tema-tema yang hilang di situ. Jadi kalau bahasanya adalah amnesia sejarah begitu, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bukannya diakui tetapi malah dihilangkan gitu ya, untuk memberikan mungkin puja-puji atau apa ya melihat prestasi-prestasi kita gitu. Jadi kalau bahasanya Mas Bagus Mulyadi itu kan kita boleh mengangkat prestasi kita di depan mata negara lain, tetapi sebaliknya kita melakukan evaluasi terhadap apa yang terjadi gitu. Jadi peristiwa-peristiwa kelam tuh nggak boleh hilang seharusnya gitu. Justru harus kita terima gitu loh. Kita terima dan kita jadikan pelajaran untuk masa depan. Harusnya kan seperti itu. Tapi ternyata yang terjadi dengan penulisan ulang sejarah dan wacana-wacana yang berkembang kemarin gitu ya, termasuk mungkin beberapa tim juga yang mundur dari situ karena ternyata ya draftnya sudah tidak bisa diganggu gugat dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan hal-hal yang ya harusnya tidak seperti itu, idealnya seperti itu. Dan harusnya memang sejarah itu juga tidak diunifikasi gitu. Justru dalam tulisan saya ingin mengangkat bahwa kalau kita ingin mengharapkan Indonesia emas gitu ya, biarkan setiap elemen itu menuliskan sejarah gitu.
Jadinya akan ada banyak sejarah alternatif yang berasal dari masyarakat gitu. Karena sejarah itu inklusif dan milik semua orang gitu, milik semua kelompok gitu loh. Sejarah bukan hanya milik penguasa aja gitu. Itu yang saya sampaikan dalam tulisan saya. Kemudian di pendidikan ini juga ada Bang Hardo yang saat ini hadir juga dan mungkin nanti juga akan eh, bisa kita kasih kesempatan untuk menyampaikan tulisannya gitu. Kemudian saya ke bagian kelima dulu tentang pengembangan wilayah. Di pengembangan wilayah ini kita diajak merenung bahwa pembangunan itu bukan saja proyek fisik loh, tetapi perwujudan dari keadilan spasial gitu. Jadi satu ruang dengan ruang yang lain itu harusnya punya tata kelola yang bisa bisa menyeluruh dan apa ya bisa bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat gitu ya. Jadi mulai dari pusat pemerintahan sampai daerah tertinggal, terdepan dan terluar, kemudian dari jalur pendakian istilahnya sampai ke kawasan kota besar dan pulau-pulau wisata itu ruang-ruang hidup itu harus dirancang supaya inklusif gitu supaya aman, berkelanjutan, dan membangun wilayah itu harus pakai kepentingan, tidak boleh pakai kepentingan dan kacamata investor aja, tetapi juga suara misalnya penyandang disabilitas, kemudian suara-suara perempuan, kebutuhan perempuan, komunitas adat, dan elemen-elemen yang selama ini justru sangat terabaikan gitu. Kemudian di akhir buku ini, bab 6 itu tentang geopolitik dan hubungan internasional. Jadi teman kita dua orang menyampaikan perspektifnya tentang posisi Indonesia di dunia gitu ya. Yang pertama adalah gagasan tentang para diplomasi atau diplomasi antar kota sebagai wujud kolaborasi lintas negara yang lebih konkret dan inklusif. Di sisi lain ada juga imaji atau proyeksi tentang Indonesia sebagai percontohan dunia Islam dalam demokrasi, dalam industri halal, dan juga dalam diplomasi budaya. Nah, dua tulisan ini memberikan kita refleksi bahwa Indonesia tuh sebenarnya juga punya daya tawar dan kontribusi gitu ya di level global. Tapi nggak semata-mata kontribusi itu ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh ide, oleh nilai dan keteladanan. Keteladanan yang sebenarnya kita bisa berikan juga itu sebagai sebuah model gitu. Nah, eh, 6 tema itu yang kami susun dalam buku ini, ya, dikompilasi dalam buku ini. Nah, sebenarnya dari multidisiplin point of view ini, kita harusnya berharap ya, kita berkaca bahwa ternyata pekerjaan rumah kita itu masih sangat banyak sekali gitu ya. Bahkan buku ini tuh juga cuma mengangkat 6 tema ini gitu. 6 tema dari majemuknya disiplin-disiplin dan point of view untuk merefleksikan Indonesia gitu. Jadi 6 ini aja sebenarnya juga masih sangat sangat terbatas sekali gitu ya. Kita butuh pandangan-pandangan yang lebih banyak lagi gitu ya dari kawan-kawan dari berbagai disiplin gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah 20 tahun itu cukup nggak sih gitu untuk membentuk Indonesia emas seperti itu kan? Kita nggak bisa menjawab ini gitu. Yang bisa menjawab ya kita semuanya gitu. Kita nggak bisa sendirian menjawab bisa atau tidak bisa gitu. Nah, kita mungkin bisa merefleksikan gitu ya bahwa setiap negara tuh punya waktu yang berbeda-beda gitu untuk bangun dari keterpurukan misalnya atau untuk menjadi negara dari berkembang menjadi maju gitu. Seperti itu. Nah, masalahnya di Indonesia sendiri seperti apa gitu. Kita mungkin setidaknya kita pertimbangan-pertimbangan kami yang ditulis dalam buku ini berbasis riset ini bisa menjadi panduan dalam membuat kebijakan publik oleh para decision maker. Tapi usaha kita membuat buku ini ya setidaknya bisa terbaca sebanyak-banyaknya di tengah tantangan minat baca masyarakat Indonesia yang juga masih belum menunjukkan peringkat yang memuaskan gitu kan di kancah dunia gitu. Tapi paling nggak kita ingin menunjukkan bahwa ini loh cinta kami gitu. Ini kepedulian kami para penulis dan kawan-kawan dalam komunitas Kopikir Indonesia itu untuk negara ini gitu. Jadi bahwa kami belajar, kami saat ini belajar dan kami ingin menyampaikan hasil refleksi kami gitu melalui kacamata disiplin studi kami masing-masing gitu. Nah, tentu saja kami berharap suara-suara ini akan sampai kepada para pembuat kebijakan. Atau kalaupun belum nyampe gitu ya, setidaknya
kawan-kawan dalam forum ini gitu, yang kita percaya adalah merupakan kelompok terdidik gitu ya, itu bisa mampu memperjuangkan hal-hal yang baik bersama-sama gitu. Setidaknya kita ngerti apa yang harus kita edukasi kepada lingkungan terdekat kita gitu ya. Jadi kita mengupayakan Indonesia yang lebih baik dari hari ke hari melalui komunitas-komunitas atau lingkungan terdekat kita gitu. Jadi itu harapan kita agar buku ini dibaca seluas-luasnya, termasuk upaya kami untuk memperkenalkan ini, di forum eh, temu sejarah ini. Paling nggak teman-teman jadi tahu gitu. Kami di Queensland membentuk kelompok diskusi yang namanya adalah Kopikir Indonesia. Kemudian kami melakukan diskusi dan kami menulis buku seperti itu. Besok kami juga akan melakukan aksi ini, Bang Hardo aktornya juga di bergerak gitu. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar dan setidaknya itu kami ingin menunjukkan upaya kami gitu sebagai warga negara yang melihat Indonesia dari jauh dan kami cinta kepada Indonesia gitu. Indonesia adalah tanah air kita semuanya, jadi kita sangat tidak rela kalau negara ini dikuasai oleh segelintir eh, tiran gitu ya, yang kemudian membuat hal-hal yang baik itu menjadi semakin jauh dari kebaikan dan kita semakin mundur dari menggapai Indonesia emas yang tinggal 20 tahun lagi itu gitu. Jadi seperti itu. Eh, Kami nanti akan membagikan QR code untuk membagikan buku ini gitu. Saya akan cari dulu. Atau kalau misalnya teman-teman kesulitan, boleh juga sih kalau misalnya mau minta bukunya yang udah diunduh gitu. Nggak keberatan juga seperti itu. Nah, ya, paparan yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil aja atau spoiler dari masing-masing tulisan yang disusun secara sistematik dan informatif oleh masing-masing penulis. Kami sangat sarankan teman-teman untuk membaca sendiri buku ini. Nah, tapi karena ada Bang Hardo di sini yang gabung, kayaknya saya berharap Bang Hardo bisa dikasih kesempatan untuk ngobrol juga dan menyampaikan tentang buku ini. Gitu. Terima kasih, Mas Onggi. Terima kasih Kak Hidai sudah memaparkan. Mungkin dari Mas Hardo ingin menambahkan atau ada penyampaian buat diskusi malam ini. Oh iya, Silakan Kak. ya Mas, terima kasih banyak kesempatannya. Saya hanya mempertebal dari Mbak Hidayah aja. Sekali lagi terima kasih banyak untuk forum ini. Salam kenal untuk Bapak Ibu, Abang Kakak, kawan-kawan semua. Em, eh, Satu yang refleksi pertama dari buku ini adalah gak gampang ternyata mengelola tim yang sesama orang-orang yang memang apa ya, orang-orang yang kita ini kan kadang di akademik apa namanya, egonya kadang cepat tumbuh gitu ya, karena apa, merasa punya dari apa, merasa punya expertise tertentu dan seterusnya gitu. Tapi sejujurnya awal-awal mengelola tim, saya juga agak agak berhati-hati karena waduh, gimana nanti mengelolanya ya dengan situasi yang seperti itu. Tapi di perjalanan waktu kita kita sama-sama membuat kesepakatan, kita kita mengembangkan mekanisme kerja yang bagus dipimpin oleh Mas Abeng sebagai kepala editor. Saya kira berjalan dengan baik semua dan saya merefleksikan kita punya semangat yang sama untuk seperti Mbak Hida bilang untuk berkontribusi dan berkontribusi dengan yang dibaca lebih lebih populer oleh banyak orang karena seringkali eh, akademik atau akademisi atau orang-orang yang terlibat di kampus terjebak dalam jurnal-jurnal gitu ya, ngejar Scopus gitu dengan insentif ya, termasuk saya juga sih. Karena gaji kecil jadi kita cari cari uang tambahan lewat insentif tulisan gitu ya, untuk strategi hidup. Apa namanya, yang kita niatkan adalah bagaimana tulisan ini bisa dibaca oleh lebih banyak orang dalam bahasa Indonesia dan seterusnya. Itu satu yang pertama, sebagai proses editor. Yang kedua, em, saya lagi-lagi ingin mempertebal soal pentingnya kesadaran sejarah di masa-masa sekarang, apalagi begitu. Em, kita terlalu lama dibuat ahistoris, apalagi banyak mungkin proses-proses sejarah yang penulisannya hanya untuk
mempercantik makeupnya penguasa, kosmetiknya penguasa gitu, lupa apa ada bara, luka dan seterusnya yang harusnya jadi pembelajaran untuk kita semua dan barangkali kawan-kawan guru yang di sekolah bahkan dosen di di apa namanya di kampus-kampus pun em, cenderung banyak yang ahistoris terhadap cara pandang ilmunya gitu. Itu yang saya ingin coba kembangkan dalam salah satu proyek saya ke depan. Saya pengen menelusuri karena saya dosen manajemen di Duta Wacana Jogja. Betapa penting ternyata bagi kami untuk tidak ahistoris terhadap bisnis yang ternyata lekat dengan penindasan, penjajahan, ekstraksi sumber daya dan seterusnya. Nah, dalam banyak buku teks dan ini juga yang saya tulis di buku ini itu selalu seolah-olah korporasi itu tidak punya dosa, itu membuka lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Tapi di balik semua pertumbuhan ekonomi ada darah masyarakat adat yang tertumpah karena harus mempertahankan tanah yang sudah dirawat turun temurun. Ada petani, buruh tani yang seperti orang tua saya yang bahkan nggak punya tanah tapi harus menjadi buruh tani ke ladang orang. Tapi ada orang yang menguasai tanah berjuta-juta hektar. Hal-hal seperti ini nggak yang jarang sekali diajarkan di Fakultas Bisnis gitu. Dan misi saya melalui inilah dan mengajak kawan-kawan yang dalam ilmu bisnis atau manajemen adalah untuk membuka mata terhadap pelajaran sejarah kita dari VOC Belanda, penguasaan tanah yang timpang, lanjut ke Soeharto, pemberian konsesi besar-besaran kepada banyak pengusaha besar yang hari ini masih terawat ketimpangan penguasaan itu dan cara korporasi yang menghancurkan itu sampai hari ini. Jadi itu yang saya coba tulis juga di buku ini dan juga kita coba sebarkan ke fakultas-fakultas bisnis di jaring saya begitu dan selalu saya bilang saya siap untuk berdialog dengan siapapun yang mungkin punya pandangan berbeda dengan yang saya sodorkan dalam buku ini begitu. Tapi sampai sekarang memang belum ada gitu ya untuk itu. Jadi itu aja mungkin tambahannya hanya mempertebal itu. Lagi-lagi terima kasih untuk forum ini. Eh, yang terakhir adalah eh, bagi kita eh, pentingnya untuk berkumpul begini, membuat gerakan bareng-bareng em, supaya apa-apa yang kita alami hari-hari ini ada presiden kita atau bahkan pemerintah kita yang masih tadi saya baru baca tentang tulisan bagus tentang komandoisme seolah-olah kita hanya dianggap bisa diatur AI yang bergerak nggak punya kesadaran kritis gitu sehingga selalu kalau bergerak dianggap makar dianggap ditunggangi dan gitu-gitu ya dan ini catatan sejarah saya kira berulang gitu ya gitu secara berulang ada satu saya George apa lupa namanya yang sangat memukul saya gitu ya kalau kita mengulang sejarah eh, kita aduh kalau kita nggak pernah belajar dari sejarah kita hanya dikutuk untuk mengulanginya kira-kira kayak gitu ya, kalimatnya jadi ini sangat penting sekali lagi saya mengapresiasi yang tinggi kepada kawan-kawan guru dan dosen sejarah yang terus berjuang di tempat masing-masing untuk memberikan sejarah kepada murid-muridnya terima kasih. Mas Ongki, mungkin sebelumnya juga ada Mas Ian di sini. Mas Ian ini Silakan. inisiatornya Kopikir di Queensland. Barangkali boleh juga Mas Ian diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Ya boleh, silakan Kak Ian bisa sepatah dua patah kata menyampaikan optimisme dari tanah seberang. Ya, selamat malam. Eh, Mohon maaf saya baru bergabung karena kebetulan baru selesai sholat Isya di sini. Jadi terima kasih banyak. Saya sangat antusias tadi. Kebetulan Mbak Hidai baru menginfokan agak sore tadi. Jadi eh, kita agak sedikit terlambat untuk bisa mencoba untuk mengamplify ini apa kegiatan yang menurut saya sangat penting. Jadi tadi saya tertarik dengan apa namanya kalimat terakhir eh, Bang Hardo, mungkin kedua terakhir ketika menyatakan bahwa apa narasi-narasi hari ini cenderung seolah-olah ahistoris dan lain-lain. Saya kira forum-forum seperti ini soal rezim ataupun kekuatan apapun mencoba untuk membangun narasi untuk mempengaruhi publik, saya kira itu lazim dilakukan
sepanjang manusia, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di mana-mana. Jadi saya termasuk hari ini mengikuti bagaimana narasi dan counter narasi yang berkembang di Eropa dan di Amerika dalam isu Gaza misalnya. Jadi saya kira penting forum-forum seperti ini untuk terus kita bangun eh, supaya counter narasi itu terus berlangsung juga. Jadi ini kan narasi-narasi bahwa eh, apa misalnya ekstraksi itu adalah pilihan misalnya karena bidang saya adalah di industri ekstraktif. Narasi yang berkembang hari ini kan bahwa salah satu atau mungkin satu-satunya metode untuk membangun, untuk membawa kemajuan, untuk membawa perbaikan ekonomi, untuk membawa kesejahteraan adalah eh, melalui industri ekstraktif misalnya. Ini kan narasi-narasi yang menurut saya narasi-narasi eh, malas begitu. Jadi ada banyak penelitian sebenarnya yang menunjukkan bahwa sebenarnya ketika industri ekstraktif yang dipilih itu adalah sebagai bentuk kemalasan pemerintah untuk mencoba kreatif dalam membangun eh, daerah dalam membangun wilayah. Jadi sehingga akhirnya dicari cara-cara yang gampang seolah investasi melalui industri ekstraktif misalnya melalui pertambangan, melalui eh, sawit misalnya atau perkebunan itu adalah satu-satunya cara yang paling cepat, yang paling baik untuk membawa perbaikan atau membawa pembangunan, membuka lapangan kerja dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau melihat karakteristik dari misalnya suatu daerah, dari suatu masyarakat, saya kira banyak metode-metode untuk membawa kesejahteraan. Misalnya sebagai contoh, kalau di suatu daerah yang tadinya kaya akan akan eh, sumber daya air misalnya atau sumber daya laut dari ikan dan lain-lain, harusnya itu dulu yang pemerintah cari cara sebaik-baiknya supaya yang maju adalah industri perikanan, bukan industri perikanan, tapi mata pencarian perikanan. Nah, hal seperti itu yang saya kira saya ingin komentar itu dulu soal counter narasi. Saya kira penting hari ini banyak kalangan di tanah air yang mencoba untuk terus melakukan counter narasi yang hari ini nampaknya kita boleh dibilang cukup efektif ya. Jadi eh, cuman saya melihat memang narasi-narasi dominan dari eh, kalau mengutip istilahnya Foucault itu governmental project untuk mencoba untuk membangun apa namanya pemahaman bahwa eh, yang dilakukan pemerintah hari ini, yang dilakukan oleh DPR hari ini itu adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Saya kira terus harus dilawan counter narasinya. Jadi saya melihat ketika tadinya kan sempat eh, banyak statement-statement yang menyatakan bahwa oh demo sudah reda, keadaan sudah kondusif, seolah-olah tuntutan-tuntutan rakyat tidak perlu ditindaklanjuti. Tapi nampaknya hari ini semangat untuk terus memastikan bahwa minimal 17+8 tuntutan 17+8 itu kan suatu narasi yang saya kira perlu terus kita dorong. Ini hanya soal narasi. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah tadi Mbak Hidai karena kita hari ini diskusinya soal buku eh, eh, Kopikir, buku apa eh, Mimpi Indonesia di 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya kira tadi Bang Hardus mungkin sudah banyak, saya hanya ikuti di ujung, tapi sudah banyak mengupas awal kenapa buku ini muncul. Saya terus terang sebagai salah satu di antara banyak sekali teman-teman yang menginisiasi eh, kumpul-kumpul ngopinya di Kopikir di Queensland. Saya kira saya sangat satu capaian yang menurut saya membuat saya sangat bangga bahwa hari ini teman-teman bisa mencatatkan sedemikian banyak pemikiran-pemikiran yang buat saya di tahap awal mungkin mimpi-mimpi yang teman-teman sampaikan di tulisan-tulisan yang ada di buku ini bisa jadi mungkin tidak akan kita lihat hasilnya dalam waktu mungkin ketika Indonesia 100 tahun merdeka begitu. Tapi minimal ini sebagai saya kira menjadi bahan untuk membangun narasi-narasi ke depan yang yang perlu terus kita gaungkan tidak hanya oleh kita, tapi mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi gerakan-gerakan untuk counter narasi pemerintah yang akan dilakukan bahkan pasca 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi saya kira
penting lagi-lagi saya sangat sepakat dengan Bang Hardo bahwa kita jangan sampai ahistoris gitu. Jadi kan catatan-catatan yang ada di buku ini menurut saya membuat kita eh, menjadi bekal supaya kita jangan ahistoris gitu. Jadi ada sebuah catatan yang saya kira semakin banyak yang membaca dan kemudian bisa dilakukan proses eh, apa namanya eh, komunikasi-komunikasi seperti yang teman-teman di temu sejarah ini lakukan, saya kira sangat-sangat sangat-sangat baik. Jadi mudah-mudahan kita tadi agak terlambat sedikit untuk mengamplifikasi kegiatan ini, tapi saya kira mudah-mudahan ke depan saya sih berharap kegiatan-kegiatan serupa bisa coba kita kita dorong terus karena lagi-lagi kita ingin ini dibaca seluas mungkin. Kita ingin jadi inisiatif teman-teman di Kopikir misalnya membuat e-kopinya versi elektronik dari buku ini bisa diakses secara luas, secara gratis. Saya kira itu sebuah sebuah terobosan yang luar biasa gitu. Jadi ini kan semacam open access kalau di jurnal-jurnal gitu ya. Biasanya open access ini suka tidak suka pasarnya jadi lebih lebih luas begitu karena orang cenderung oh tidak ada tidak ada batasan untuk bisa tidak ada paywall istilahnya tidak ada keharusan untuk membayar ketika ingin membaca. Jadi saya kira ini sebuah sebuah terobosan yang sangat penting. Tentunya dengan harapan kita juga ingin banyak banyak hard copy yang bisa dipesan oleh oleh teman-teman dan mudah-mudahan punya dampak yang sangat luas. Saya kira eh, mungkin sedikit tentang tentang kopi Kir dan kemudian kenapa ide buku ini lahir. Kita ingin jadi salah satu yang saya banggakan juga dari buku ini adalah bahwa dia multidisiplin gitu. Jadi saya kira teman-teman berhasil dengan sangat baik meramu berbagai disiplin ke dalam sebuah buku dan ini adalah semangat yang kita ingin bangun ketika menginisiasi gerakan diskusi di Kopikir Indonesia. Kita ingin sumber daya terbaik Indonesia yang hari ini ada di Queensland. Saya kira eh, ini sebuah manifestasi yang luar biasa begitu. Jadi apa yang kita impikan orang teman-teman bisa berkomunikasi lintas lintas kampus kalau konteksnya di Queensland lintas profesi, lintas disiplin ilmu saya kira manifestasi yang paling nyata dan tercatat adalah buku ini gitu. Jadi semoga mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Kak Ian, kemudian terima kasih juga buat Kak Hardo dan Kak Hidai. Mungkin dari teman-teman semua ingin ada yang ditanyakan kepada Kak Hidai atau Kak Hardo atau Kak Ian. Mungkin dari Kak Lilis, Gobel, atau Kak Alexander Raymond, atau dari ini akun Babakan Targong. Atau ada yang ditanyakan atau tidak? Silakan Kak Raymond bisa membuka mic-nya. Selamat malam semuanya. Eh, Selamat malam. saya Alexander dari Jakarta. Suara saya sudah terdengar jelas, Mas Ongki? Sudah terdengar, Mas? Iya, terima kasih. Saya senang sekali mengikuti apa temu sejarah hari ini. Tadi saya mendengar penuturan dari Kak Ida ya, dari Mas Hardo. Ya, menurut saya sebagai seorang mantan diaspora, dulu saya juga di Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Memang ini suatu hal menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Jadi buku ini menurut saya bagian dari upaya untuk menyelesaikan PR bersama tersebut. Eh, Sayangnya yang menurut saya itu kita memang terbatas ya sebagai diaspora yang tadi di Queensland di mana begitu. Kadang-kadang sewaktu kita berada di sana, kita berada dalam zona nyaman. Kita berada dalam kondisi nyaman. Kita bisa berpikir, oh negara Indonesia yang saya cintai, tanah air yang saya tinggalkan, seharusnya begini, begini, begini. Tetapi pengalaman saya pribadi, sewaktu kita kembali ke sini, itu rasanya impian kita itu musnah. Harapan kita itu rasanya pupus. Saya ingat sekali waktu saya dari Singapura, sekitar 3 tahun di sana, bersama seorang teman diaspora juga Indonesia sangat berubah total. Di Singapura dia
begitu rapi, membuang sampah pada tempatnya, menyeberang jalan pada tempatnya, menunggu lampu hijau dan sebagainya. Tetapi the moment he arrived di Soekarno-Hatta, detik itu juga baru sampai keluar dari pesawat dan sebagainya, langsung dia buang tisu sembarangan, langsung dia meludah sembarangan, cuy gitu. Maksud saya, wow, kemana gerangan dirimu yang selama 3 tahun di sebagai diaspora itu kan, yang sudah terbentuk di negara orang, yang kulturnya bagus di Jepang dan sebagainya. Ini menjadi suatu PR besar. Itu kita perlu melakukan analisis mungkin dengan jurnal khusus gitu ya. Apa yang salah dengan karakter masyarakat Indonesia? Apa yang salah dengan manusia Indonesia? Di sana dia begitu patuh, begitu ini. Atau mungkin kalau kita tidak bisa mengubah itu, mungkin justru kita meniru cara negara lain. Contoh, saya terpikir ya, teman-teman pasti pernah pulang ke Indonesia melihat betapa semrawut kacaunya itu lalu lintas kita. Jangan di pulau lain, di ibu kota deh. Ibu kota yang harusnya paling rapi, paling bagus itu sangat sangat kacau. Kalau kita melihat lalu lintas itu, kalau kita coba terapkan ya, orang Indonesia ini sepertinya harus di dalam tanda petik ya, dikerasin gitu. Saya terpikir imajinasi gitu, kita taruh di setiap sudut lampu merah gitu, kita taruh tentara dengan senapan laras panjang gitu. Setiap hari, selama setahun misalnya. Saya yakin akan ada perubahan. Dan menurut saya kuncinya adalah penegakan hukum. Nah, saya tertarik sekali nanti kalau bukunya sudah dapat, saya ingin menggali lebih dalam dan juga mungkin dari forum ini saya ingin mendengar jawaban teman-teman. Menurut teman, apakah masalahnya itu eh, ini kita bicara cita-cita mimpi ya ke Indonesia emas gitu. Apakah masalahnya itu di penegakan hukum atau di manusianya atau apanya? Kalau pengalaman saya ya menurut saya yang harus diberesin ya dari dunia pendidikan. Saya yakin kebencian kita itu tidak lahir dengan sendirinya. Di Indonesia itu kebencian antar ras, kebencian terhadap ini, kebencian terhadap itu, sampai sejarahnya dihapus dan sebagainya. Itu tidak lahir dengan sendirinya. Kebencian itu diajarkan. Mungkin dari orang tuanya, dari kakeknya, dari siapa, dari lingkungan, dan dari teman. Jadi itu yang harus dikikis. Kalau kebencian itu sudah berkurang, ya, itu bisa pelan-pelan kita akan bisa menata masyarakat Indonesia menjadi manusia pribadi yang lebih baik. Lalu pengalaman saya yang lain itu, kalau kita lihat, begitu kita mencoba menulis buku semacam ini, peminatnya sangat sedikit. Ini seperti menuang garam ke laut. Tapi it's okay, kita selalu berusaha ya yang terbaik ya. Saya sendiri sebagai seorang penulis buku, eh, saya di bidang ketionghoaan di Indonesia, mungkin spesifik, niche market. Tapi it's okay. Eh, 10, 20, 30, 50 tahun dari sekarang, mungkin buku-buku teman-teman diaspora ini akan menjadi salah satu referensi penting. Makanya saya sangat encourage buku ini juga didaftarkan di Perpusnas ya, apakah sudah atau belum, supaya mendapatkan ISBN dari Perpusnas Republik Indonesia, agar buku ini menjadi salah satu arsip negara. 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita mungkin sudah melihat, oh dulu ada yang namanya Mas Hardo, Kak Ian, ada Mbak Hida itu sudah berupaya gitu. Walaupun bagaikan teriak di hutan gitu, nggak ada yang dengar, tapi it's okay. Ini upaya kita bersama gitu. Saya terbayang para founding fathers kita kan juga kalau mereka bersendiri-sendiri juga kan nggak ada hasilnya. Jadi banyak sekali ya, tapi terima kasih sekali teman-teman dia. Ini menjadi suatu Ya, catatan penting buat kita. Saya satu lagi contoh ada teman diaspora kita, seorang lulusan pesantren, santriwan yang sudah kuliah sampai S3 di China, yang kemudian dia kembali ke sini, namanya cukup populer. Eh, Dia dekat dengan Pak Dahlan Iskan, mantan menteri. Dia cerita banyak hal kepada saya bahwa, oh setelah dari sana pengalamannya, wawasannya sangat berbeda, lalu dia berusaha menuangkannya dalam berbagai seminar, berbagai webinar, lewat buku. Pada satu titik akhirnya dia merasa lelah dan dia bercerita kepada saya berkeluh kesah. Saya tidak mau lagi menulis buku. Saya tidak mau lagi mengurusi negara ini, katanya. It's okay, saya bilang. Tapi kadang-kadang kita semua lelah ya. Kadang-kadang kita capek. Lihat jalanan aja saya kadang-kadang mikir, apa bisa ya zaman anak cucu kita negara ini berubah gitu kan. Mungkin sampai kita sudah almarhum, semua yang di webinar ini sudah almarhum, belum tentu negara ini berubah. Mungkin zaman anak cucu kita belum tentu juga. Saya sering kali ngobrol dengan tukang ojek yang saya lagi ikut-ikut ya, bonceng itu.
Mas, menurut sampean bisa nggak negara kita berubah? Wah, mimpi Mas, katanya dia bilang. Nadanya ketus banget dan kayaknya pesimis sekali gitu. Menurut saya itu dari akar rumput itu kita bisa menilai. Mereka tuh putus asa penegakan hukum itu sudah pasti. Ya, korupsi yang membuat mereka putus asa. Bekerja sekeras mungkin banting tulang 24 jam juga rasanya sangat dikhianati oleh bangsa negara kita gitu. Jadi ini menjadi penting. Kalau kita semua bisa mengerjakan PR ini, ya salah satunya lewat buku ini, ya itu suatu upaya sih. Ya, it's okay, tetap semangat. Mohon maaf saya terlalu panjang. Terima kasih, teman-teman. Silakan lanjut. Ya, terima kasih Kak Alexander. Mungkin tanggapannya dari teman-teman yang ada di Australia, dari Kak Hardo atau Kak Hidayat atau Kak Yan, bisa ditanggapi. Mas Ardo dulu silakan atau Bang Ian. Saya dulu boleh ya, karena Oh kebetulan ya, silakan. Silakan eh, Bang Ian. Mas Alexander, saya juga baru kembali Mas dari Mm-mm. Australia. Saya kira semua statement observasi Mas Alexander itu saya kira sangat akurat. Mm-mm. Eh, Namun saya kira semangat untuk melakukan perubahan tetap harus kita nyalakan saya kira. Jadi eh, bahwa dengan teman-teman yang sering saya gunakan adalah istilah bahwa ini adalah maraton gitu. Jadi ini akan memang akan panjang. Eh, Pasti panjang dan saya kira banyak peradaban mengajarkan kita bahwa memang tidak akan tidak akan mudah. Tapi saya sering menggunakan contoh ini. Jadi saya kebetulan ada di generasi di mana kereta api waktu itu ketika saya kuliah di Depok itu carut marut Mas Alexander. Jadi saya sering menggunakan kereta api dari Depok ke Gondang Dia waktu itu. Hampir seminggu itu setiap 2 kali, dua kali dan itu di jam-jam sibuk. Jadi saya pulang dari Gondang Dia ke Depok itu di jam orang pulang kantor gitu karena saya kursus di Gondang Dia. Nah, waktu itu saya masih di suasana saya nggak tahu apakah teman-teman juga mengalami. Saya cuma khawatir nanti terjadi gap generasi yang signifikan. Tapi saya ingin ingin bilang bahwa saya waktu itu naik kereta api tuh pintunya tidak bisa ditutup, atapnya dinaikin orang, terus kemudian eh, pokoknya kacau sekali Mas. Stasiun tidak aman dari sisi kriminal, tidak aman dari sisi safety dalam hal apa naik turun kereta. Pokoknya sangat-sangat tidak manusiawi kereta api di tahun-tahun itu. Jadi sampai mungkin sampai saya lulus kuliah tahun 2004 itu saya agak panjang kuliahnya. eh, Waktu itu saya masih berpikir bahwa tidak mungkin bangsa ini bisa bisa maju. Tapi ketika saya kembali ke Depok, saya lupa tahun berapa, saya terkaget-kaget, Mas. Jadi waktu itu kereta itu jadi killing field itu kereta KAI itu di Jakarta, kereta KRL Bogor Jakarta Kota itu. Jadi semacam killing field. Jadi hampir setiap hari itu ada yang kesetrum, ada yang jatuh karena berdiri di pintu, kemudian terhantam apa tiang-tiang listrik yang di sebelah di sisi kiri kanan gerbong-gerbong. Jadi eh, seringkali kita harus berhenti di satu stasiun untuk itu ada yang habis kehantam apa tiang listrik gitu misalnya. Karena sangat sulit Mas masuk aja ke kereta tuh sulit. Tapi hari ini Mas Alexander saya melihat kereta api itu luar biasa menurut saya. Bagi orang yang mengalami situasi kereta api yang sangat kacau, melihat hari ini saya kira ini dulu saya berpikir mustahil, tapi bisa. Nah, waktu itu kan Pak Jonan tuh yang apa yang melakukan saya kira revolusi besar di kereta api dan saya kira beliau sampai menurut saya sangat-sangat kelelahan. Mungkin Bang Hardo nanti bisa bisa bicara dari sisi manajemen. Saya nggak tahu apakah memungkinkan untuk dianalisis oleh Bang Hardo manajemennya beliau. Nah, satu hal yang saya salut dari kereta api KAI adalah selain dia bisa melakukan perubahan yang sangat-sangat menurut saya revolusioner, perubahannya itu sustainable juga, Mas Alexander. Jadi dia bertahan sampai sekarang. Jadi sudah puluhan tahun mungkin kereta api terus terus membaik, terus membaik, terus membaik gitu. Eh,
kadang-kadang ada perbaikan di satu periode misalnya berhasil, tapi seringkali tidak sustainable. Jadi tidak berkelanjutan perbaikan itu. Nah, dari situ saya kebetulan memang banyak ikut-ikutan turun ke jalan, banyak ikut-ikutan sehingga akhirnya kuliah lama selesai, banyak nongkrong-nongkrong di kampus untuk ngobrolin ngalor ngidul soal dulu kan idealismenya tinggi sekali itu Bang Mas Alexander. Waktu itu saya sangat pesimis, tapi kereta api itu merubah pandangan saya bahwa menjadi lebih baik di Indonesia ini sangat mungkin menurut saya. Dan saya kira banyak hal-hal yang bisa kita lakukan eh, di level individu yang yang saya yakin mungkin tidak akan berubah situasi secara drastis dalam waktu 5 tahun, tapi saya kira ini investasi. Jadi contoh yang saya sering sering gunakan ketika berbicara dengan teman-teman adalah minimal kita coba eh, apa dalam tanda kutip doktrinasi anak-anak bahwa yang baik itu adalah seperti ini, yang harusnya kita lakukan adalah seperti ini, misalnya tertib lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan. Saya kira eh, bisa dan sangat mungkin kita lakukan karena saya melihat banyak keberhasilan-keberhasilan yang saya lihat langsung gitu. Sebagai contoh misalnya eh, tidak membuang sampah sembarangan misalnya. Saya kira eh, kalau diajarkan sejak dini, saya melihat sendiri di ini bukan bermaksud untuk membanggakan saya sendiri atau anak-anak saya, tapi bisa ditanamkan begitu bahwa jangan buang sampah sembarangan. Itu kan hal-hal kecil yang kadang-kadang mungkin banyak orang udahlah karena apa sudah sistemnya buang sampah sembarangan nggak mungkin kita ubah ya udah kita juga nggak mencoba untuk melakukan perubahan. Saya kira eh, perubahan itu sangat-sangat mungkin dan saya sangat optimis kita bisa berubah. Hanya memang kita perlu perlu semakin banyak orang yang melakukan dan mendorong perubahan itu. Nah, hari ini kembali ke konteks buku tadi, Mas Alexander juga sudah sudah menyampaikan tadi bahwa ini kan bentuk kontribusi kita sebagai bagian dari mendorong perubahan itu. Nah, mungkin tidak dibaca hari ini, tapi kok saya yakin, saya sih berharap dan saya percaya bahwa buku ini dibaca sekarang oleh banyak orang. Tapi kalaupun yang membaca sedikit, saya kok yakin bahwa dengan adanya buku ini, mungkin 5 tahun lagi orang akan ada yang baca gitu. Sehingga menjadi referensi dia untuk, oh ini bisa dilakukan kok gitu. Dan saya tetap yakin, kebetulan saya hari ini eh, di posisi di Jakarta juga. Jadi memang eh, saya keliling-keliling Indonesia, Mas Alexander, untuk bekerja. Eh, Tadi Mas Alexander benar sekali bahwa Jakarta aja sebagai ibu kota yang mungkin barometer kondisinya seperti itu, apalagi di daerah begitu ya. Tapi eh, salah satu niat kita dari membuat buku ini dan kemudian membangun jaringan dengan teman-teman yang kebetulan diaspora yang berasal dari berbagai daerah adalah harapannya semangatnya sama gitu. Jadi ketika teman-teman nanti yang diaspora hari ini pulang ke daerahnya masing-masing, mudah-mudahan ingat bahwa oh mungkin yang lebih baik itu seperti ini. Kita tidak ingin bilang bahwa satu-satunya yang baik adalah apa yang kita pikirkan baik, tapi minimal ada opsi-opsi itu yang kemudian bisa coba untuk kita tawarkan ke sekitar kita di lingkungan apapun, di daerah kah, dimanapun di lingkungan profesi kita dan lain-lain. Saya kira begitu sebagai respon. Mudah-mudahan eh, bisa bisa sederhana begitu dipahami. Terima kasih. Terima kasih Mas Ian. Gongnya ya, gong gong responnya. Eh, itu Bang Alex itu persis pikiranku waktu mau mengerjakan buku ini. Ini dibaca nggak sih? Ini DPR baca baca buku nggak sih? Misalnya membuat kebijakan pemerintah baca nggak sih? Gitu. Di tengah kita yang anti sains, anti anti riset gitu ya, anti anti baca. Cuma beberapa kawan seperti gitu. Ini gimana sih cara bangun optimismenya? Betul juga yang saya juga pikirkan. Nanti kita jangan kalau di sini bebas nih, nggak betul-betul 24 jam bisa mikir, baca gitu. Pulang-pulang nanti apa? Administrasi, panitia Natal, panitia itu di kampus gitu-gitu ya. Jadi ya gimana sih nanti tetap aktif gitu. Nah, jadi baru saya akhirnya merenung ulang gini.
Sejak Indonesia merdeka, kita perubahannya apa yang udah berubah gitu. Saya ngecek lagi ke sejarah gitu. Misalnya oke, revolusi 1945, Soekarno-Hatta naik dan seterusnya. Kemudian mereka berusaha dalam dalam beberapa tahun Soekarno berusaha mendamaikan, itu kan mendamaikan ideologi dulu ya, mengharmonisasi ideologi-ideologi yang berbeda gitu. Tapi pembangunan ekonomi tertinggal gitu. Kemudian Hatta juga mundur, banyak konflik-konflik di daerah begitu. Dan kita nggak berhasil untuk mencapai beberapa hal yang harus dikoreksi dari warisan kolonial gitu ya. Turun ke akhirnya dengan berapa konflik geopolitik global antara Amerika, Rusia, Uni Soviet berpengaruh ke Indonesia. Ada orang Indonesia juga yang sekarang mantunya presiden sekarang, apa ya, mertuanya sekarang gitu ya, yang mengambil kesempatan untuk mengambil kuasa gitu. Akhirnya 32 tahun kita digituin nih, didepolitisasi gitu ya. Saya tahu, saya yakin juga Bang Alex mendokumentasikan banyak perjuangan atau penindasan terhadap kawan-kawan dari Tionghoa dan seterusnya gitu. Dan mulai masuk di reformasi kita juga, oke, ada lembaga-lembaga selama zaman Gus Dur Megawati, tapi Gus Dur juga bentar, Megawati dalam banyak kasus juga mungkin tidak fokus juga, apa ya, impunitas banyak pelaku-pelaku juga nggak diadili sampai hari ini, yang pelaku-pelaku kekerasan dan seterusnya. Kita juga bicara disiplin-disiplin, disiplin yang didefinisikan hanya dengan cara militer, padahal nelayan di kampung saya atau di Danau Toba itu disiplin juga dia ya kan, mau mau ke Danau Toba mau pagi, jadi di monopoli disiplin ini ala militer gitu ya. Nah, dan di Spanyol proses ini juga ternyata banyak juga proses perlawanan, banyak proses masyarakat berkumpul pengen buat perubahan dan lebih banyak. Jadi poin yang ingin saya katakan adalah, barangkali dengan melihat itu saya merasa bahwa nggak akan dalam waktu dekat perbaikan itu terjadi. Kita kita masih banyak PR untuk mengajak berorganisasi, berserikat kembali dengan kawan-kawan, karena nggak akan bisa kita ngerjakan ini sendirian. Makanya saya berpikir salah satu yang buat saya agak optimis adalah pulang-pulang dari Australia, saya pengen berserikat dengan kawan-kawan yang punya frekuensi yang sama, mengajak kembali kawan-kawan yang mungkin masih bisa diajak belajar sejarah bareng-bareng, berorganisasi bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, terus 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 kayak gitu, membuat lingkaran-lingkaran pengaruh bareng-bareng sampai satu titik mungkin nanti entah mungkin buat parpol bareng-bareng untuk menggantikan anggota DPR di sana, entah membuat anggota DPRD ya dari daerah dulu mungkin gitu ya. Buat serikat, apa ya, kolaborasi lintas serikat dengan serikat guru, dengan sejarah dan seterusnya. Mungkin itu, tapi bisa jadi nggak akan di zaman anak kita atau anak saya nanti yang, atau nggak di zaman saya nanti yang mengalami banyak baiknya gitu. Mungkin di zaman cucu, mungkin di cucu-cucunya lagi mungkin gitu ya, yang saya bayangkan, karena segitu kerusak dan segitu rusaknya sistem negara ini sampai kalau kita lihat sekarang. Pilihan kedua adalah kabur aja dulu. Saya nggak, dalam hal ini saya nggak menolak itu juga gitu, karena bisa aja dia ada yang sangat stres habis-habisan gitu, dia nggak ada pilihan lain selain memilih untuk memang meninggalkan negara ini dan jadi negara lain gitu. Tapi bagi saya pribadi, selain karena saya diikat kontrak beasiswa harus pulang, saya pribadi ingin memilih dulu untuk yang melakukan yang saya tadi. Begitu nanti di titik satu titik saya mungkin nggak sanggup, tetap opsi untuk mungkin pindah negara bisa aja terjadi gitu. Tapi seenggaknya saya pengen pengen apa ya, mencoba untuk balik dulu gitu. Itu sih kalau dari saya, Bang Alex. Iya, eh, kalau saya mungkin mau eh, menggarisbawahi semua yang udah disampaikan Bang Ian sama Mas Hardo sih. Jadi pada dasarnya tadi udah sangat banyak gitu ya respon yang disampaikan dari keduanya. Mungkin saya mengakui bahwa eh, ketika kita nanti akan kembali gitu ya untuk menetap di Indonesia, sistem ini memang challenging banget gitu. Kita nggak bisa mengubah itu sendirian gitu. Tapi paling nggak apa yang sudah kita lakukan ini itu bisa menjadi bekal buat kita gitu ya. Dan kalau misalnya kasus contohnya tadi adalah eh, baru di bandara itu kemudian sudah buang sampah sembarangan. Saya pikir ini bukan, maksudnya itu sesuatu yang masih bisa dilakukan lah ya. Masih bisa kita kontrol seperti itu. Jadi artinya sistem itu mungkin tidak bisa kita kontrol sendiri-sendiri, tapi paling nggak kita mengerti gitu apa tanggung jawab kita sebagai pribadi gitu ya untuk melakukan sesuatu yang baik dan
apa tanggung jawab kita untuk berkelompok untuk membuat suara-suara atau gerakan-gerakan yang lebih besar lagi gitu. Dan saya juga sepakat tadi sama Mas Hardo gitu. Itu sebenarnya yang juga saya sudah lakukan juga sekarang gitu. Jadi di tempat tinggal saya gitu di Tuban, Jawa Timur, kami komunitas pagi. Ada salah satu kalau mungkin yang disampaikan oleh Putut EA dari eh, kepala sukunya Mojo gitu. Beliau pernah bercerita dan itu cukup menginspirasi saya ketika saya lelah gitu ya. Jadi beliau dulunya juga suka main ke sebuah taman baca gitu. Kemudian dia berkata bahwa si penjaga perpustakaan itu mungkin nggak nyangka bahwa sekarang dia segitu produktifnya untuk menulis, kemudian sampai membuat sebuah platform tulisan dan lain sebagainya gitu. Itu juga yang menjadi motivasi saya gitu bahwa suatu saat ketika saya misalnya mengajar jurnalistik di SMP atau mengajar kelas menulis di sebuah sekolah tertentu, nggak tahu siapa anak ini yang nanti akan menjadi penulis besar gitu. Siapa yang nantinya mereka juga akan punya pengaruh yang lebih baik gitu ya untuk menguatkan atau menanamkan minat literasi anak-anak Indonesia gitu. Nah, jadi ya perubahan itu memang sebuah hal yang niscaya gitu. Baik perubahan yang negatif maupun positif gitu. Termasuk positif apa yang disampaikan Bang Ian tadi gitu. Karena eh, ya kita pada dasarnya yang terpenting adalah kita tidak berhenti untuk melakukan itu gitu. Seperti itu. Jadi mungkin saja eh, individu itu perlu kita kuatkan kembali. Untuk itulah kita berserikat dan berkumpul gitu. Jadi kita menguatkan kekuatan-kekuatan yang mungkin sudah lelah, sudah eh, tidak mampu untuk melakukan itu sendirian dengan berserikat gitu ya. Kita menjadi punya kekuatan yang lebih besar lagi gitu. Dan syukurnya, jadi buku ini sudah kami daftarkan juga, Mas Alexander. Jadi eh, kebetulan kemarin kami daftarkan di Perpusnas dengan QRSBN gitu. Eh, Kebetulan saya sendiri juga punya penerbitan buku gitu ceritanya. Jadi dengan senang hati banget gitu ya akan kita sudah menulis dan kita akan menulis lagi gitu ya untuk periode-periode selanjutnya karena respon teman-teman kemarin yang belum sempat ikut bergabung untuk menulis pun itu juga wah kami masih ingin menulis lagi gitu untuk periode-periode selanjutnya dan kami sangat ingin sekali untuk memproduksi tulisan lebih banyak lagi eh, seperti kata Mas Ian bahwa mungkin nggak saat ini, mungkin juga nggak 20 tahun lagi, tapi akan lebih lama lagi buku ini bisa bisa memiliki makna buat orang-orang yang membacanya gitu. Entah itu kapan, seperti itu. Kurang lebihnya begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ian, Kak Hardomanik, dan Kak Hidai sudah atas tanggapannya. Mungkin dari Mas Alexander ada tanggapan lain atau dari teman-teman lain ingin ada yang ditanyakan kepada teman-teman yang ada di Australia dan penggagas buku Menatap 100 Tahun Indonesia. Kalau boleh dari saya, Mas Ongki. Silakan Mas, silakan silakan. Ya, terima kasih penjelasannya Mas Ian, Mas Hardo, dan Mbak Hidai. Dari penjelasan Mas Ian, saya jadi ingin bertanya ya, menurut teman-teman di sini, perubahan mana yang paling prioritas yang harus dilakukan di Indonesia pada masa ini? Satu, pemberantasan korupsi. Dua, penegakan hukum atau pendidikan usia dini. Itu kepada Mas Ian dari jawaban tadi. Lalu kepada Mas Hardo, dari penjelasan Mas Hardo, tadi tentang diaspora, saya jadi ingin bertanya, Mas. Bagaimana tanggapan Mas Hardo dan teman-teman terhadap adanya pandangan sebagian masyarakat kita yang dalam tanda petik sinis ya terhadap diaspora yang dianggap kabur aja dulu, tidak membangun negara, tidak nasionalis, kabur ke negara orang, tidak membangun negara sendiri gitu. Padahal teman-teman kita semua tahu di sini orang-orang yang bertalenta dan berkualitas justru tidak dihargai di sini. Kita lihat contoh kasus Mia Audina sampai kabur ke Belanda, yang mau berjuang di sini malah justru dipenjara, dianiaya, dibungkam, difitnah. Ya, orang-orang bagus seperti Pak Ahok contohnya ya mengalami hal-hal seperti itu. Itu untuk Mas Ardo. Lalu untuk Mbak Hidai, menurut Mbak Hidai, bentuk serikat yang bagaimana Mbak yang sebaiknya kita jalankan? Apakah dalam bidang politik atau dalam apa Mbak? Untuk
supaya ini memiliki keberlanjutan ya gitu. Karena kalau dari pengalaman saya sewaktu berserikat dengan beberapa organisasi, mereka kemudian sampai pada titik lelah sendiri, mereka akhirnya berkesimpulan, udah deh kok Alex, biarin aja, nanti juga generasi-generasi yang pada korup itu pada mati semua, nanti baru generasi kita yang maju. Nah, terus saya bilang, nggak bisa begitu juga, sebab generasi kita yang maju kalau kita nggak bentuk, yang sekarang ini sudah terpapar oleh generasi dulu yang terbiasa korup gitu loh. Jadi nanti yang maju pun juga nanti sudah luntur gitu idealismenya. Nah, lalu bagaimana gitu? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua dan PR kita semua. Terima kasih, Mas Ongki. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin dari Kak Yan dan Kak Hardo dan Kak Hidai bisa tanggapi pertanyaan Mas Alexander. Ya, komentar pertama saya adalah ini kok Alex pasti ada kita-kita yang ditanya nih gitu. Cuman saya pengen memberikan perspektif begini, Mas Alexander. Jadi saya kira tadi tiga, tiga sektor yang Mas Alexander sampaikan, saya kira tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain ya. Soal prioritas, saya kira hari ini apa yang disuarakan banyak orang, kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh banyak orang, termasuk tadi kita yang ada di sini, saya kira semuanya perlu kita lakukan, walaupun tidak harus dilakukan oleh semua orang. Jadi saya berpikir bahwa saya sebagai orang tua, saya kira saya harus memastikan bahwa anak-anak saya. Jadi yang saya selalu dorong adalah bagaimana kita mempromosikan values, Mas Alexander. Jadi tidak korupsi, tidak mencuri, kemudian menghargai orang lain, senantiasa berbuat baik. Saya kira values seperti itu yang jadi universal dan saya kira sejak dini sudah ditanamkan di eh, ya di pendidikan. Eh, nah, tinggalkan sekarang bagaimana kita values ini bisa menjadi bertransformasi dalam kehidupan sehari kita dan anak-anak kita gitu. Jadi saya kira pendidikan dini saya perlu melakukan pendidikan anak usia dini dari sekarang. Di saat yang sama saya juga bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi eh, dan saya kira kalau misalnya hari ini guru jadilah guru yang terbaik menurut saya eh, anggota DPR jadilah anggota DPR yang terbaik walaupun kadang-kadang mungkin nggak bisa udah maksimal gitu kemampuannya karena ya kita juga memilih anggota-anggota DPR yang memang kemampuannya ya segitu gitu. Nah, PR kita kemudian adalah bagaimana caranya supaya values yang tadi kita kita tanamkan yang kita pahami sebagai sesuatu yang baik, saya kira kan perlu terus didorong ya dan forum-forum lagi-lagi saya senang berkumpul, senang bertukar pikiran, senang apa eh, 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 berserikat lah mungkin tadi kalau bahasanya eh, Mbak Hidai. Saya kira ini kan transfer of values ya. Jadi kita menyebarkan values itu supaya makin banyak orang-orang yang paham bahwa saya punya keyakinan besar bahwa tugas saya hari ini misalnya ke anak-anak saya adalah saya tidak punya target bahwa mereka harus jadi tar- hasil itu bukan di luar kuasa saya. Tapi bahwa saya berkewajiban menanamkan values itu yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan mereka nanti memang benar-benar anti korupsi, memang benar-benar tidak mencuri, benar-benar apa namanya tidak membuang sampah sembarangan. Tugas saya dan saya tidak punya ambisi bahwa mereka harus memenuhi apa yang saya inginkan adalah menyampaikan, menanamkan nilai-nilai itu dan secara secara komprehensif, secara holistik. Jadi misalnya saya bilang bahwa kita sebaiknya tidak ini hal kecil, tapi kita bisa bicara dari ke level yang lebih makro. Misalnya kita tidak buang sampah sembarangan. Tentunya saya tanamkan nilai ini terus-menerus belum tentu dia konsisten lakukan dan belum tentu ketika saya bilang hari ini kemudian dilakukan hari ini. Tapi kok saya yakin bahwa di satu saat nanti mungkin mudah-mudahan mereka akan lakukan gitu. Dan saya juga sebagai bagian dari proses transfer of values itu secara komprehensif, saya juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi saya juga harus tidak membuang sampah sembarangan, saya juga harus tidak korupsi, saya juga harus tidak mencuri, saya harus melakukan yang yang
harusnya saya lakukan dan tidak melakukan yang harusnya tidak saya lakukan. Jadi selain values itu saya sampaikan secara verbal juga saya lakukan secara yang saya harus lakukan gitu. Dan saya tidak pernah, jadi ini memang memang sikap yang mungkin nggak langsung saya punya 20 tahun yang lalu, tapi mungkin lebih, ya mungkin sejalan dengan umur juga gitu ya. Tapi saya kira bisa dilakukan lebih dini lagi. Saya kira apa eh, pemahaman bahwa, jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa ketika saya bilang jangan buang sampah sembarangan, hari ini tuh anak saya tuh harus jangan buang sampah sembarangan, Mas Alexander. Belakangan mungkin 5 tahun belakangan saya berpikir bahwa oh, transfer of values itu butuh waktu gitu. Jadi saya tidak lagi seemosional dulu ketika misalnya anak saya tidak mengikuti apa yang saya tanamkan hari ini. Tapi saya berpikir bahwa yang penting saya tanamkan aja dulu gitu nilai-nilai itu. Saya nggak tahu, bukan soal menurunkan ekspektasi, tapi soal soal bahwa kewajiban saya adalah menyampaikan gitu. Kewajiban saya tidak untuk mereka pasti harus buang sampah di tempatnya gitu. Nah, ini yang saya pelajari, mungkin karena banyak belajar, mungkin juga karena umur juga saya tidak tahu, tapi eh, saya kira memang jalannya akan panjang. Itu yang saya pengen bilang. Terima kasih. Ya, seru ya. Ini apa tektokannya. Oke, eh, pandangan ini yang pertama bagi saya beda pendapat dengan sebagian masyarakat yang sini-sini gitu ya. Yang pertama begini, secara histori Muhammad Hatta dan kawan-kawan itu dulu di Eropa sekolah hukum gitu ya. Sekolah hukum menggalang kolaborasi gerakan-gerakan perjuangan di Eropa saat itu, terutama juga mungkin dari negara-negara yang dijajah yang sekolah juga kayak mereka di Eropa waktu itu ya kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Kemudian mereka menggalang itu bersama-sama dan membawa apa yang mereka pelajari, jaringan yang mereka pelajari balik ke Indonesia dan bergerak gitu ya dengan apa namanya dengan kawan-kawan di Indonesia waktu itu. Itu satu. Yang kedua, ada pengiriman oleh Soekarno mahasiswa-mahasiswa ke daerah Uni Soviet waktu itu dan sekitarnya gitu ya, yang kemudian akhirnya dianggap PKI gitu ya, dilabeli PKI dan akhirnya eksil sampai sekarang nggak bisa pulang gitu. Padahal berarti kan ada dua sebetulnya benang merahnya, nggak sekedar nasionalisme tapi internasionalisme. Bagaimana perubahan itu selalu antara nasional Indonesia nggak akan bisa lepas dari perjuangan global gitu ya. Begitu juga dengan Indonesia kontribusi terhadap global gitu. Jadi koneksi ini yang menurut saya harus dibangun lagi, berwawasan global ini harus dibangun lagi. Entah dia di Indonesia tapi berjuang secara global, suaranya dengar global, atau berjuang juga di luar untuk berkontribusi lewat dengan cara jaringan, dengan cara kepemimpinannya di global, kemudian balik ke Indonesia itu cara yang ideal menurut saya. Nah masalahnya tadi saya bahkan setuju hal-hal kayak itu nggak pernah dihargai gitu. Di LPDP kan disekolahkan jauh-jauh pulang-pulang yang tadinya dia punya kemampuan bioteknologi pangan misalnya yang keren, pulang-pulang hanya administrasi yang dia kerjakan gitu. Kenapa? Karena industri kita gak dilahirkan dari industri ekonomi bernilai tambah tinggi, berbasis hak paten, berbasis inovasi, tapi hanya ekstraktif, ambil mentah, jual mentah, atau ambil mentah, poles-poles dikit, jual gitu. Itu pun kepemilikannya nikel, misalnya kita bicara nikel gitu ya, kepemilikannya masih China yang lebih banyak gitu. Nilai tambahnya masih itu pun pertimbangan lingkungan dan lain-lain gitu. Dalam banyak hal apa namanya proses ekonomi kita itu nggak bernilai tambah lebih lanjut dan justru dinilai tambah itu kan yang diharapkan kawan-kawan diaspora yang lagi kuliah misalnya untuk mereka bisa berkontribusi dengan berbagai macam inovasi gitu. Begitu juga kita bicara tentang soal gaji, kesejahteraan. Kita selalu diteror dengan apa? Ini pengabdianmu, kau harus bersyukur, kau harus ikhlas. Gitu ya, diterornya gitu di Indonesia gitu. Ya urusan syukur dan pengabdian biar urusanku sama Tuhan lah gitu. Dapur nggak bisa ngebul hanya gaji UMR Jogja kayak saya di Jogja hanya 3 juta untuk jadi dosen itu nggak bisa ngebul tuh. Saya baru nikah, saya mikir-mikir nih nanti gimana anak saya untuk bisa hidup nih dengan gaji segitu. Nggak bisa nih gitu. Jadi saya pikir em,
Secara ideal, bagi saya Indonesia itu dibangun dalam internasionalisme yang sangat keren. Mesir mendukung, Australia juga terlibat dulu dalam gerakan tiga negara itu. Kemudian banyak juga pendiri bangsa kita itu berpoliglot ya, bisa bahasa Belanda, Prancis dan seterusnya. Mereka bergaul, diplomat keren-keren gitu. Itu yang makin menyurut sejak Soeharto sampai hari ini kita mundur. Tapi sekarang naik, tapi nggak dihargai lagi di internal kalau mereka pulang gitu. Melalui LPDP ini misalnya gitu. Jadi bagi saya, bagi masyarakat yang mungkin sinis dengan kayak gitu, kita harus melihat aspek holistiknya ini bahwa nggak itu bukan simptom mereka nggak nasionalis, nggak merah putih, itu kan hanya narasi penguasa aja yang apa namanya, yang pengen orang-orang ini jangan apa ya namanya ya, yang pengen anggap asing itu adalah buruk dan orang-orang kita harus tetap di Indonesia gitu. Padahal di balik-balik layar kan mereka juga yang melakukan hubungan-hubungan dengan asing kalau kita lihat catatan sejarah gitu. Ini kita kalau mau jujur ya mereka nggak mau jujur sama diri sendiri masalahnya. Jadi bagi saya adalah saya beda pandangan dengan kawan-kawan yang sinis gitu terkait dengan itu gitu. Jadi apa namanya? Ya lagi-lagi itu. Cuma serba dilema, lagi-lagi serba dilema mau pulang pun seperti ini, mau di luar. Bagi saya simpelnya gini sih, kalau memang nggak bisa melawan, silahkan kabur aja berjuang dari luar. Bagi saya itu kalau sikap saya sekarang gitu. Oke, saya langsung lanjut ya, Mas Ongki, untuk menjawab pertanyaannya Mas Alexander. Terima kasih banyak karena sudah membuat ruang diskusi ini hidup, Mas Alex. Dan sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan ke saya juga ingin menggarisbawahi apa yang ditanyakan ke Mas Ardo tadi untuk teman-teman semua bahwa saya sepakat bahwa nasionalisme itu melampaui wilayah di mana kita tinggal. Gitu. Jadi mau kita dari Indonesia maupun dari luar Indonesia itu semua punya kesempatan yang sama untuk memberikan rasa cintanya kepada Indonesia gitu ya. Jadi saya melihat belakangan ini gitu ya respon teman-teman yang berserikat atau berorganisasi sebagai diaspora gitu itu juga sangat luar biasa. Misalnya teman-teman PPI Australia yang kemarin membuat pernyataan bersama dan itu sudah sampai gitu. Jadi melalui apa namanya melalui KBRI itu sudah dikirimkan ke pemerintah dan kita diberikan notifikasi bahwa sudah disampaikan seperti itu. Sudah disampaikan ke alamat yang dituju seperti itu. Jadi kita sama-sama punya kesempatan sebenarnya untuk bersuara, untuk menyampaikan rasa cinta kita kepada Indonesia dan terutama lagi di sini eh, kita garis bawahi bahwa teman-teman yang berkumpul gitu ya dan berserikat ini punya suara yang lebih powerful lagi gitu. Jadi kalau kita pikir teman-teman yang ada diaspora itu mungkin jumlahnya cuma berapa persen sih dari seluruh masyarakat Indonesia, tapi kalau kita kumpulkan itu juga menjadi suara yang signifikan sebenarnya kan seperti itu. Terus pernah lagi saya juga bertanya gitu kepada Pak Yudi Latif yang beliau banyak sekali melakukan kajian-kajian genealogi, sehingga saya percaya orang-orang yang melakukan kajian sejarah itu sebenarnya juga bisa belajar dari situ untuk memproyeksikan masa depan itu seperti apa. Saya bertanya, bagaimana sih kondisi Indonesia di masa depan dengan misalnya media sosial yang saat ini berkembang, TikTok dan lain sebagainya, sebelum mungkin masa-masa sulit saat ini gitu ya. Beliau mengatakan bahwa Indonesia itu berhasil merdeka karena sekelompok orang terdidik gitu. Sehingga saya juga percaya sebenarnya segelintir istilahnya ya teman-teman yang terdidik ini asalkan bisa saling sharing value gitu ya, memiliki value yang sama, kemudian bersama-sama kita mengupayakan gitu ya suara-suara, kemudian kita mengedukasi masyarakat, ini akan jadi suara yang tetap signifikan seperti itu. Saya percaya seperti itu gitu. Jadi saya pikir istilah kabur aja dulu, kata dulu ini juga mengindikasikan bahwa kita nggak seterusnya kabur gitu ya. Jadi kita bisa berjuang dari luar Indonesia maupun dari dalam Indonesia gitu ya dengan kapasitas masing-masing ini yang paling penting dan berkumpul ini menjadikan suara kita lebih powerful. Kalau saya itu yang saya pikirkan gitu. Jadi eh, benar bahwa kita tidak seharusnya memandang rendah gitu ya atau menganggap bahwa teman-teman yang
di luar Indonesia itu lepas tangan dari apa yang kita kerjakan gitu. Justru ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan gitu ya, dengan memiliki privilege untuk belajar, kemudian kita bisa punya mungkin ruang yang lebih apa ya, eh, kita kita belajar kemudian kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari belajar itu. Kita bisa apa yang kita lakukan sekarang gitu ya, kita bisa sharing atau oleh-oleh dari hasil belajar kita itu untuk kita sumbangkan kepada Indonesia seperti itu gitu. Mungkin itu yang terkait kabur aja dulu. Kemudian eh, berserikat yang seperti apa sih? Kalau menurut saya akan jawab ini dengan sederhana sekali gitu ya, dengan apa yang sudah saya lakukan, bahwa ya, sudah sesuai dengan kapasitas dan minat kita masing-masing aja. Kalau memang punya kapasitas dan mau untuk belajar di politik misalnya, silakan gitu ya. Tapi ketika misalnya kapasitasnya bukan di situ gitu. Misalnya saya kapasitas saya di dalam dunia literasi gitu. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Saya membangun sebuah komunitas, komunitas membaca gitu ya, mengajak orang-orang untuk membaca, dan yang saya lakukan adalah eh, di semua lini kita coba untuk eh, berikan influence gitu ya. Jadi dari anak-anak, kemudian teman-teman yang eh, pemuda gitu ya, dan masyarakat secara umum, kita coba berikan program-program gitu. Karena kita berharap bahwa generasi kita yang masih usia dini ini juga perlu dipupuk gitu. Kemudian teman-teman yang di usia pemuda dan masyarakat secara umum ini juga perlu kita kita ajak untuk berdiskusi gitu. Kita kita berikan influence untuk bagaimana kita merespons segala sesuatu lebih kritis, kemudian kita bagaimana caranya kita menyampaikan bahwa kita bedakan mana yang hoax dengan mana informasi yang akurat seperti itu. Dan yang paling penting adalah rasa lelah itu pasti, rasa lelah itu keniscayaan gitu ya. Itu pasti sesuatu yang akan muncul, tetapi eh, bagaimana kalau kalau yang kami lakukan adalah kita tidak memiliki visi untuk mengubah dunia atau mengubah Indonesia, apalagi saat ini gitu. Tapi sesederhana misalnya ada seorang anak kecil dengan bapaknya yang main ke taman baca kami, kemudian minta dibacakan sebuah buku. Itu kami harap sudah bisa memberikan sebuah influence yang baik, bahwa pada saatnya nanti ketika dia dewasa dia akan berpikir bahwa dia punya memori yang indah dengan membaca gitu. Sehingga dia akan melakukan itu gitu. Jadi hal-hal yang sederhana itu harus kita hargai dan harus kita syukuri gitu ya, untuk tetap kita lakukan gitu. Untuk membuat kita eh, apa ya? Jadi kita mensyukuri hal-hal yang sederhana sehingga kita menjauhkan kita dari rasa lelah itu tadi. Atau kalaupun lelah datang ya nggak apa-apa, paling nggak dengan kita berkumpul bersama-sama kita kita bisa saling menguatkan gitu, dan bisa saling sharing energi seperti itu. Jadi seperti itu sih, tidak harus sesuatu itu eh, kita melakukan sesuatu untuk mengubah Indonesia saat ini gitu. Karena yang kita lakukan tuh mungkin akan lama sekali baru terlihat dampaknya, tapi itu pun nggak apa-apa gitu. Setidaknya kita punya niat yang baik gitu. Seperti itu. Kurang lebihnya mungkin seperti itu kalau dari saya. Terima kasih Kak Hidai, Kak Hardo, dan Kak Ian atas tanggapan pertanyaan dari Mas Alexander. Mungkin ada tanggapan lagi dari Mas Alexander atau sudah cukup? Ini saya menutup saja, Mas. Saya kagum sekali dengan Silakan. jawaban teman-teman di sini ya. Eh, Mendengar jawaban teman-teman di sini, eh, saya sangat senang sekali ya. Ini jawaban yang saya tunggu-tunggu dari generasi kita saat ini. Dan saya jadi semakin yakin dengan kualitas isi buku ini ya, yang tentunya ya harapannya pasti akan memberikan sumbangsi ya bagi negara kita dan bagi pembacanya. Terlepas kalau teman-teman mengikuti berita demo kemarin yang penjarahan tiga tokoh itu, eh, kan dianalisis mereka miris sekali. Coba katanya lihat di dalam rumah pejabat sangat tidak ada buku katanya. Buku pun tidak ada. Waktu dijarah kelihatan tidak ada lemari buku kosong dan sebagainya. Itu membuktikan mereka tuh jarang baca dan ya begitulah kualitasnya. Lalu terkait jawaban-jawaban tadi saya merangkumnya menjadi tiga bagian ya. Tadi dari Mas Ian terkait value itu jawaban yang luar biasa Mas Ian. Lalu dari Mas Ardo saya mencatat berjuang dari luar gitu ya. Kalau tidak bisa ya kita berjuang dari luar, tetap berjuang. Lalu dari Mbak Hidai tadi kita dengan berserikat ya sesuai kapasitasnya, tentunya jadi lebih kuat dan mengedukasi.
Jadi jawabannya sebenarnya tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Ian, saya sedikit banyak sudah kurang lebih merangkum lah seperti itu. Dan sebagai tambahan untuk yang tadi diaspora itu, malah yang mengatakan bahwa ini pejabat negara ya, Mas Ardo ya. Diaspora katanya, kalau mau kabur kabur aja lah katanya, kalau perlu jangan balik lagi. Nah, yang ngomong itu kan sekarang masuk penjara itu. Namanya Pak Noel, mau menaker kita itu. Dan Lalu nangis-nangis ada dia waktu Pak Luhut, ditangkap tuh. sampean percaya Mas dia nangis? Enggak sih, drama. Oh ya. Lalu ada Pak Luhut yang nasionalismenya dipertanyakan katanya, ya begitulah. Tapi anyway, yang tadi itu saya setuju, ketiganya harus dilakukan bersamaan, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan pendidikan usia dini lewat value tadi. Sebenarnya saya hanya mengutip dan menambahkan seperti yang dilakukan oleh negara China atau Tiongkok, mereka sudah melakukan itu. Kita tahu mereka hanya selisih 4 tahun dari negara kita. Negara kita 80, dia 76. Sorry, terbalik. Ya, betul ya. Nah, jadi kalau mereka kan menjalankan 3+2, yang tadi pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pendidikan usia dini, membuka pintu investasi lebar-lebar, dan membuat kebijakan yang mengembangkan lapangan kerja. Sampai-sampai ada kutipan yang sangat terkenal dari Deng Xiaoping waktu itu, reformasi Tiongkok. Saya tidak peduli kucingnya putih atau hitam, yang penting bisa nangkap tikus katanya. Nah, itu menurut saya harus drastis ya. Negara kita itu memang harus, ya kondisinya begini, sudah begitu rusak, kita harus tangannya agak keras gitu. Kalau nggak akan berubah. Saya ingat waktu 98, mungkin teman-teman pernah lihat ada spanduk besar dipasang di jembatan Semanggi, potong satu generasi. Karena mereka sudah begitu kecewanya, udahlah generasi ini hilangkan dulu semua, baru ganti yang baru semua gitu. Jadi itu sih menurut saya yang harus di ini. Terima kasih, senang sekali bukunya. Mohon Makasih maaf banyak, Pak. jadi ngelantur kemana-mana. Terima kasih Pak Ongki juga. Terima kasih. Dan bukunya Ya, sudah saya kirim di chat, jadi teman-teman bisa mengunduh. Mungkin nanti juga bisa kita titipin untuk diunggah di Klub Temu Sejarah ya, Kak Tiwi ya. ya nanti dikirim lewat PA Kak bukunya. Terima kasih tanggapannya Sandro dan lainnya. Mungkin dari saya gitu, ketika minggu kemarin dihubungi KTI untuk jadi moderator, ketika itu lagi perjalanan gitu dari Majalengka menuju Jakarta, itu pas hari di mana lagi terbunuh tuh ojol mau ke Kalimantan. Saya itu sambil baca bukunya itu sambil membayangkan bagaimana gitu zaman dulu gitu mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di luar negeri membawa optimisme gitu buat Indonesia merdeka. Nah, mungkin saya itu baca buku itu sambil membayangkan bahwa dari teman-teman diaspora gitu di luar negeri itu bisa membawa optimisme gitu buat kemajuan mungkin di tahun 45 atau tahun selanjutnya gitu. Meskipun tidak 1 tahun, tapi itu saya yakin dari sejarah yang saya baca mungkin kita akan mengulang gitu kejadian 45, bahwa kita akan pasti mampu gitu mencapai generasi emas. Mungkin bukan dari semua orang, tapi dari segelintir orang. Mungkin itu dibawa gitu oleh teman-teman diaspora gitu di luar negeri ataupun dan teman-teman di sini gitu saling berkolaborasi. Mungkin sidik itu pertanyaan dari saya tentang pendidikan gitu. Apa sih yang salah gitu tentang pendidikan Indonesia itu? Apa yang membedakan pendidikan Indonesia dan di luar negeri gitu? Karena ketika mengajar di Indonesia, mungkin saya itu sebagai guru itu apa ya sedikit tertinggal banget gitu, karena yang diajarkan itu cuma ya 1+1 2+2, tapi itu tidak diajarkan bagaimana dia secara menerapkan ilmu-ilmunya gitu. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang di luar negeri gitu. Terima kasih. Eh, izin terlebih dulu ya, Mbak Ida. Biar nggak sempat lupa ada tadi ide dikit. Makasih banyak Kak Ongki. Saya nggak dalam hal ingin menganggap semua yang di luar negeri itu udah keren-keren kali juga ya. Gitu. Itu maksudnya hitam putihnya nggak gitu juga bagi saya ya. Jadi em, artinya begini, kalau dalam konteks Indonesia ya, yang nggak pernah hilang dari dulu kan feodalisme ya di pendidikan kita gitu. Kita nggak bisa mendebat dosen atau guru kita sendiri. Ujungnya patuh dan tunduk terus gitu. Dan itu nggak pernah hilang sampai sekarang gitu. Kita takut berbeda pendapat dan seterusnya gitu. Nah di luar negeri memang itu
situasinya lebih baik lah. Kita bisa apa? Bisa bisa berbeda pendapat, bisa kritis, bisa dosen juga pasti apa namanya? Dosen dalam pengalaman personal saya seenggaknya bisa lebih mengajak dialog dengan mahasiswanya gitu ya. Nggak langsung misalnya kau dicap kau jangan ngomong-ngomong lagi, kau nggak santun, kau nggak sopan, nggak kayak gitulah kalau kita kritis gitu ya. Itu perbandingan yang saya cuma dalam konteks pendidikan, katakanlah kita naikkan ke analisisnya ke politik pendidikan misalnya, gejalanya hari ini kan neoliberalisme pendidikan ya. Itu yang nggak bisa itu yang mirip Indonesia dan katakanlah Australia atau beberapa negara. Artinya pendanaan publik untuk pendidikan itu makin berkurang, kampus disuruh untuk cari cari mahasiswa lewat jalur mandiri yang mahal itu, yang kuliah hanya bisa yang punya uang, sementara sementara dengan penambahan jumlah mahasiswa yang jalur mandiri, akhirnya kita yang dari swasta yang tadinya jatah setelah mereka nggak lulus PTN jadi berkurang begitu, sehingga yang ketimpang itu terus terus direproduksi gitu ya. Pendanaan publik dikurang itu yang tadinya bisa mendanai orang-orang yang kayak di kampung saya yang nggak sanggup bisa masuk lebih banyak, sekarang kan makin berdikit yang bisa sanggup masuk untuk kuliah gitu. Apa yang terjadi, efek efek sampingnya banyak, termasuk soal gaya hidup juga. Banyak orang kampung saya sekarang ngikut gaya hidupnya ke kawan-kawan yang mandiri yang memang berasal dari kelas atas lah misalnya begitu. Itu kan satunya bahaya juga untuk ini, untuk apa namanya, untuk tadi untuk ini. Jadi em, dalam hal itu belum lagi soal soal tadi ya, soal masalah kesejahteraan guru dan dosen pendidik honorer juga yang ini baru rame nih, Menteri Agama nih lagi klarifikasi nih soal yang apa namanya, romantisasi guru. Ya oke lah, urusan surga dan neraka itu urusan kita masing-masing lah sudah gitu. Jangan itu dibawa-bawa ke urusan gini, nggak mungkin bisa otomatis langsung ngedapur ngebul hanya kita dengan apa ya berpikir seperti itu gitu. Itu bisa urusan personal lah. Jadi hal-hal kayak gitu yang masih sangat struktural terjadi di Indonesia gitu. Bagi saya dua tadi, kesejahteraan dan feodalisme tadi. Selama itu nggak tuntas, itu juga nggak akan membuat pendidikan kita lebih baik. Kalau kita mau menjadikan berpikir kritis, kadang kita kita buat dalam RPS, katakan di kampus RPS ya. Saya nggak tahu apa istilah yang sama di sekolah, mungkin semacam rencana pembelajaran untuk siswa. Kompetensi berpikir kritis, tapi ketika mahasiswanya kritis sama dosennya dan kampusnya, langsung didiamkan gitu kan. Ya itu kan banyak kontradiksi yang terjadi gitu. Hal-hal kayak gitu yang bagi saya mengkhawatirkan gitu, mengkhawatirkan. Jadi apa namanya? Bagaimana caranya? Ya, yang di luar negeri mungkin lebih baik dalam hal begitu, tapi nggak lebih baik juga bagi saya. Misalnya, ketika di Queensland kita harus jujur, mahasiswa yang datang ke Queensland kalau nggak karena beasiswa, dia karena dari kalangan anaknya pejabat atau anak orang kaya yang bisa dengan dana orang tua sendiri gitu. Ya kan nggak semua bisa kuliah dengan kayak gitu karena pemerintah Queensland misalnya di Australia itu nggak ada pendanaan, mungkin mungkin nanti kalau dikoreksi kalau salah, nggak ada pendanaan negara tuh untuk mendanai itu. Mereka sangat bergantung ke pendanaan mahasiswa internasional untuk mendanai operasional kampus gitu sepenuhnya. Beda dengan mungkin kayak negara Jerman yang katanya menggratiskan lebih banyak, atau beberapa negara Skandinavia lain mungkin ya kalau ada gitu. Jadi eh bagi saya pendidikan adalah barang publik, harus dinaik dengan dana publik supaya pertanggungjawabannya ke publik. Kalau enggak, nanti pertanggungjawabannya ke pemberi dana. Contoh, ada perusahaan tambang yang merusak, kasih dana ke perusahaan, mahasiswanya dan dosennya dapat jatah menjadi jubirnya perusahaan. Nggak akan mungkin dia mengkritisi kalau itu merusak lingkungan, karena dia dapat dana gitu. Tapi kalau kita didanai dana publik, dana pajak, ya pertanggungjawaban kita kepada pembayar pajak yang mengharapkan kita apa namanya lebih bisa berpihak ke mereka dan seterusnya gitu. Jadi bagi saya dua tadi masalah utamanya feodalisme dan neoliberalisme, dan itu perlu dilawan sih gitu. Ya, saya mungkin melanjutkan apa yang disampaikan Bang Ardo, atau mungkin Mas Ian nanti juga akan ikut bersuara juga terkait ini. Jadi eh, plus minusnya selalu ada, saya pikir sama halnya dengan yang disampaikan Mas Ardo. Jadi kebetulan anak saya itu sekolah SD di sini gitu. Nah, saya juga jadi banyak belajar juga tentang eh, bagaimana kurikulum di sini, kemudian bagaimana dia belajar di sekolah seperti itu gitu. Beberapa hal yang sangat menarik gitu ya, yang saya amati adalah misalnya pelajaran khas atau Humanity and Social Science. Jadi pelajaran khas di SD itu tidak hanya
tentang pengetahuan umum atau kalau di tempat kita mungkin IPS gitu ya. Tapi bagaimana humanity itu juga diajarkan gitu. Sehingga kita lihat banyak ya Brisbaneer itu orang-orang yang sangat sopan gitu ya. Kita ngelihatnya Mas Herdo, apalagi di lingkungan tangga kita itu kan luar biasa. Misalnya ketika jalan di tempat sempit, maka kita akan saling ngasih jalan gitu. Kemudian karena mungkin antri itu sudah jadi budaya yang normal di sini, sehingga kalau misalnya kita barengan maka saling mendahulukan gitu ya. Jadi satu sama lain saya sampai pernah kayak after you gitu. Jadi sama-sama saling bukannya dulu-duluan tapi malah belakang-belakangan gitu. Jadi silakan kamu duluan gitu. Seperti itu gitu. Jadi eh, karena saya ngelihat pelajaran humanity itu diajarkan gitu di SD gitu. Nah, ini malah berkebalikan sama apa yang terjadi di kita di mana pelajaran sejarah itu dipangkas terus kuantitas jamnya dan kualitasnya pun juga ya udah difilter gitu ya sama sama pemerintah sehingga kayak eh, buku sejarah yang beredar pun mau mau diunifikasi gitu. Eh, Untungnya teman-teman Mas Ongki dan teman-teman yang lain ini selalu punya cara untuk mencari buku-buku sejarah alternatif untuk diajarkan di lapangan dan itu penting banget gitu. Jadi itu salah satu yang menurut saya menarik banget gitu di sini bagaimana apa ya rootnya mereka gitu ya itu kemudian etik itu diajarkan betul gitu di anak-anak sejak mereka di usia yang sangat dini. Tapi saya juga melihat hal-hal yang misalnya ya itu tadi. Jadi kayak misalnya SD di sini di state school itu mungkin masih bisa dinikmati gratis. Tapi ketika mereka melangkah ke jejak universitas, ke jenjang universitas itu mahalnya luar biasa sehingga nggak semua bahkan masyarakat Australia itu memilih untuk kuliah gitu kan. Beberapa dari mereka memilih untuk bekerja gitu. Dan salah satu yang menguntungkan lagi mungkin karena mereka diajarkan untuk siap kerja. Ada lagi yang namanya TAFE yang memang jadi sejak di SMA itu siswa juga dibolehkan untuk masuk ke TAFE atau pendidikan vokasi gitu ya. Yang TAFE itu berbayar gitu. Jadi urusan biaya di sini memang luar biasa gitu ya. Tetapi eh, kurikulumnya mereka juga siap pakai gitu. Jadi ketika anak-anak SMA itu dia bisa memilih apakah dia akan langsung kerja atau lanjut sekolah seperti itu. Dan universitas di sini kalau kita nggak dapat beasiswa, kayaknya ya sangat nggak affordable ya. Jadi misalnya saya kemarin membandingkan gitu biaya kuliah S1 misalnya yang di sini hampir kayaknya susah ya untuk cari beasiswa yang fully funded gitu. Jadi paling murah pun itu masih paling mahal gitu ya dibanding kampus swasta di Indonesia yang paling mahal seperti itu. Jadi sangat-sangat nggak affordable. Kemudian Jual contoh ginjal pun yang mungkin nggak bisa bayar, Mbak ya. iya, apalagi OSHC-nya gitu kan. Jadi ya makanya saya juga kadang-kadang agak-agak gimana sama teman-teman yang udah lelah gitu di Indonesia kemudian mau mau kabur aja dulu kalau ke Australia mungkin iklan-iklannya banyak banget bahwa kerja di sini sebulan 60 juta dan lain sebagainya. Weh, tunggu dulu gitu ya. OSHC-nya luar biasa. Sekarang ngajak keluarga di sini minimal harus punya uang 600 juta gitu ya untuk studi S3 gitu. Jadi ya tetap semuanya terus kemudian hal lain mungkin kayak misalnya tadi saya habis ngobrol sama bapak saya sama supervisor saya dan diingetin ketika misalnya saya bilang mau besok mau ada demo aksi dan lain sebagainya. Kamu inget ya, kamu di sini jangan sampai nanti pemerintah marah sama kamu dan lain sebagainya. Aduh, aku bilang oh enggak semuanya aman gitu. Maksudnya saya tetap harus bersuara gitu loh dengan kondisi yang ada gitu. Jadi artinya mungkin mereka jadi studi oriented gitu kali ya. Jadi mereka mereka ngerasa yang aman-aman aja deh, yang kamu nggak usah lah terlalu ini udah belajar aja gitu. Jadi akhirnya jadi studi oriented dan lain sebagainya gitu. Yang itu pun menurut saya juga nggak oke gitu ya. Meskipun dalam hal lain tetap kita kita apa ya diberikan lingkungan yang sangat egaliter, kemudian lingkungan yang sangat suportif gitu ya. Nggak cuman eh, dalam dunia pendidikan kita nggak cuman diajak untuk belajar, tetapi well-being kita benar-benar di apa ya di embrace gitu ya, diberikan ruang gitu. Dan itu sebenarnya yang apa yang saya rasakan di sini yang menurut saya baik selalu saya sampaikan kepada teman-teman di komunitas saya. Jadi
kami ada juga komunitas membaca gitu ya. Itu yang selalu kita diskusikan. Jadi kalau kalian guru, maka eh, cobalah untuk apa ya, tidak hanya menyampaikan transfer pengetahuan, tapi juga bayangkan bahwa setiap well-being dari murid-murid kita itu juga harus menjadi pertimbangan kita gitu. Jagalah itu gitu. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita tetap memberikan ruang bagi siswa-siswi kita untuk bersuara dan lain sebagainya itu juga selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang di Indonesia gitu. Jadi bersyukur sekali gitu ya, bisa bisa mendapatkan beasiswa gitu, dan saya merasa bahwa beasiswa itu bukan dari pemerintah tapi dari rakyat gitu loh. Makanya kita harus bersuara untuk rakyat gitu gitu. Jadi apapun yang saya dapatkan di sini baik ataupun buruk itu juga saya sampaikan pengetahuan-pengetahuan itu kepada teman-teman yang di Indonesia seperti itu. Jadi ya kurang lebihnya begitu sih. Nggak semuanya baik gitu. Ada hal-hal juga yang kita belajar untuk tidak seperti itu dan tetap harus kita syukuri dengan apa yang ada di Indonesia. Begitu Mas Ongki. Terima kasih atas tanggapannya dan ilmunya Kak Idai dan Mas Hardo, sangat bermanfaat buat saya gitu buat disampaikan kepada teman-teman nantinya dan mungkin ke murid-murid saya gitu. Pas pencaranya mungkin itu saja dari saya, mungkin ada tambahan atau pertanyaan lain dari teman-teman yang lainnya atau sudah cukup? Mungkin kalau sudah cukup, terakhir gitu dari saya, terima kasih atas bukunya gitu, sangat bermanfaat buat saya gitu karena judul-judul itu ringan-ringan, itu kayak apa ya, ayah Indonesia perannya dalam pengasuhan itu sangat bermanfaat gitu buat saya ke depannya ketika sudah jadi ayah. Mungkin titip gitu kepada teman-teman lainnya gitu ketika nulis buku lagi, ya temanya yang ringan-ringan dulu gitu, yang biar enak dibaca gitu ya. Mungkin itu bukunya sudah saya baca. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada kata penutup gitu dari Kak Hidai, Kak Hardo, Kak Ian, atau dari Kak Alexander pas diskusi malam ini. Bang Ian Disilakan. mungkin, Bang Ian duluan. Kalau saya sih terus terang sangat apresiasi dengan kegiatan hari ini, Mas Ongki. Jadi eh, semangat terus, kalau bisa rutin, eh, tidak peduli misalnya berapa yang hadir. Saya kira selama ini terus digulirkan, saya kok yakin eh, manfaatnya pasti ada gitu. Jadi saya hanya ingin mengencourage untuk terus bisa didorong forum-forum seperti ini, dan tidak hanya dalam bentuk virtual seperti ini. Jadi saya kira tadi saya baru tahu bahwa Mas Ongki ternyata guru juga. Jadi saya kira ini penting karena transfer of values itu menurut saya sangat-sangat penting ya. Jadi eh, dan memang tidak akan mudah dan memang tidak akan singkat. Jadi perlu terus-terusan kita lakukan, dan kadang-kadang kita perlu reality check juga. Jadi model saya sering menggunakan, jadi saya nggak tahu Bang Hardo dan Mbak Hidayah mungkin bisa bisa mengkonfirmasi atau mengoreksi. Jadi kadang-kadang ketemuan-ketemuan kita di Kopi Kiri itu adalah sebagai bentuk reality checknya kita, dan juga sebagai bentuk untuk kita eh, istilahnya melampiaskan juga. Jadi misalnya ke keresahan-keresahan, kegelisahan-kegelisahan, dan kemudian mendengar pandangan teman-teman, tidak harus positif itu, tapi kadang-kadang membuat pikiran kita jadi lebih, oh kita nggak sendirian gitu, kita punya banyak teman. Jadi saya kira eh, saya baru tahu ada temu sejarah ini. Saya hanya ingin menyampaikan apresiasi dan ingin mendorong supaya ini bisa terus dilakukan, dan ini luar biasa karena engagementnya kan, Mbak Hidayah, saya ingin titip kalau bisa. Jadi ini kan Indonesia dengan kita di teman-teman di Australia gitu ya. Jadi kalau banyak forum-forum yang bisa exchange ideas lintas negara, teman-teman di Indonesia, teman-teman di Australia, bahkan mungkin dari negara-negara lain, saya kira akan sangat positif gitu. Jadi kalau bisa terus dikembangkan yang lintas-lintas negara seperti ini gitu. Terima kasih banyak Mas Ongki, Mas Alexander. Semangat juga, saya kira luar biasa. Eh, Mudah-mudahan nanti kita bisa terus continue untuk ngobrol-ngobrol, eh, baik itu secara langsung maupun lewat forum-forum seperti ini. Sekali lagi terima kasih banyak.
Makasih Mas Ian. Itu usulan juga sedikit nanti ke depan kalau bikin buku lagi supaya bisa menggali minat atau menarik minat anak-anak yang lebih muda, judulnya dibikin yang lebih gaul. Saya ingat ada satu buku yang isinya membahas tentang rasialisme, itu kan temanya berat ya. Tentang rasialisme terhadap orang keturunan Tionghoa di Indonesia. Si anak-anak muda itu bikin judul bukunya eh, gue cokin so what gitu loh gitu. Nah, itu kan gaul banget. Nah, tapi di dalamnya kalau kita baca tuh disisipin sedikit-sedikit tuh pendidikan-pendidikan terhadap bagaimana menangani rasialisme. Seperti itu sih. Kalau menatap 100 tahun Indonesia terlalu jurnal banget, nanti yang baca tapi yang serius-serius aja. Terima kasih. Ya, Mas Ogi kalau boleh saya yang lanjutin dulu, nanti Mas Hardus setelah saya. Jadi eh, saya terima kasih banyak gitu dengan kesempatan untuk sharing buku ini. Jadi eh, mungkin Mas Ian dan Mas Hardo yang belum banyak tahu tentang komunitas temu sejarah ini. Komunitas ini ada grup WA-nya juga dan banyak teman-teman yang bergabung di dalamnya. Ada puluhan atau mungkin udah seratusan ya. Dan salah satunya ada Prof. Peter Carey juga. Dan transfer pengetahuan teman-teman di grup WA Temu Sejarah itu luar biasa cepat. Jadi banyak sekali informasi-informasi. Saya sendiri malah lebih sering untuk nggak banyak merespon karena mungkin perbedaan waktu atau lagi sibuk nyiapin ini ya tesis ya. Seperti itu. Tapi luar biasa dan ini di-record. Jadi saya percaya teman-teman juga sering mengikuti recordingnya, nggak mengikuti secara langsung seperti juga yang saya lakukan. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Titip nanti buku ini untuk kita titipkan di grup dan semoga banyak teman-teman yang bisa membaca. Dan kami percaya bahwa dengan berkumpul, berkelompok, memiliki visi yang sama, itu akan menghadirkan kekuatan yang lebih powerful lagi gitu bahwa ya meskipun jumlah kita eh, belum signifikan secara persentase, tetapi kita akan tetap punya suara yang signifikan untuk bisa menginfluence orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak, teman-teman. Ya, makasih banyak ide Bang Alex tadi valid. Itu kan kita langsung eksekusi teruskan nanti ke tim editor berikutnya dan mungkin ini sama kayak semangat Bang Ian sebetulnya engagement dari kawan-kawan generasi berikutnya ini perlu diperbanyak gitu ya. Dan biarkan mereka jadi aktor sejarah di hidupnya di proses berikutnya nanti untuk itu. Jadi dengan gaya mereka, dengan cara mereka, aku kira pesan akan makin mengena di kalangan mereka juga. Kemarin kita karena masih generasinya mungkin mulai gitu ya, masih kebayang mode-mode jurnal di pikiran ini Bang. Jadi ya betul itu ide yang bagus bagus banget gitu. Oke, yang terakhir adalah saya pengen terus membaca bukunya. Saya pengen membaca bukunya Bang Alex. Nanti satu waktu kita bisa apa namanya? Pengen connect gitu. Kita diskusi tentang isu-isu rasialisme dan seterusnya. Pengen belajar buku melalui Mbak Hidayah mungkin nanti. Juga mungkin jika ada kawan-kawan sini yang nulis buku sedang nulis tulisan, mohon dibagikan ke kami biar kami juga bisa apa namanya? Bertemu secara pikiran ke pikiran hati ke hati lewat tulisan-tulisan kita masing-masing gitu ya. Apa namanya? Biar nanti hubungan ini terus berlanjut. Terakhir, selamat berjuang untuk kawan-kawan semua guru sejarah, dosen sejarah. Peran-peran kalian makin genting bagi saya, menurut saya, gitu untuk membangun kesadaran sejarah. Tanpa melihat masa lalu dan belajar darinya dan kesadaran masa lalu kita nggak akan pernah tahu menghadapi hari ini dan hari esok. Terima kasih. Terima kasih atas kalimat penutupnya dari Kak Hida, Kak Hardomanik, Kak Ian, dan teman-temannya dari Kak Alexander. Mungkin untuk grup Tim Sejarah ini sudah berdiri gitu sekitar 1,5 tahun yang lalu dan hampir eh, rutin tiap malam Jumat atau hari Kamis malam itu kita diskusi, itu rutin dari kita awal berdiri sampai sekarang alhamdulillah masih rutin. Dan kita juga kadang bisa ada acara gitu langsung secara offline itu dilaksanakan di Jakarta, sudah pernah melakukan walking tour, kemudian di Bandung, di Madiun, di Semarang dan kota lainnya gitu. Mungkin sebelum mungkin kita foto bersama dulu untuk kebutuhan dokumentasi untuk di Instagram. Silakan membuka kameranya. Satu, dua, tiga.
Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, terima kasih yang sudah bergabung ke Alexander Raymond, kemudian Kak Hidayat, Kak Hardomani, Kak Ian, Kak Alpin, Kak Lilis Gobel, dan Teh Tiwi. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas ilmunya dan berbagai insight-nya gitu dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Untuk diskusi malam ini saya tutup. Wassalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam, selamat istirahat ya.